Tak lama kemudian, giliran SMP Harbin nomor 3 yang tampil. Semua orang saling memandang, dan terlalu malu untuk berdiri, karena karakter mereka yang tertutup sejak dulu. Feng Yu berdiri dan berjalan ke arah siswa Ukraina itu. Teman sekelas, aku datang terlambat, jadi aku tidak membawa gitar. Bisakah kau meminjamkannya padaku? Mahasiswa Ukraina itu dengan antusias menyerahkan gitar itu kepada Feng Yu. Feng Yu memetiknya 2 kali, lalu duduk bersila di tengah rumput. Sudah lama ia tidak bermain gitar, jadi jari-jarinya agak berkarat. Ia berharap tidak membuat kesalahan. Sekarang saya akan berbagi salah satu lagu asli saya, Birch Forest, yang diadaptasi dari lagu rakyat Ukraina. Lagu ini bercerita tentang seorang gadis cantik yang menunggu kekasihnya yang akan berangkat berperang di dekat hutan birch, tetapi kekasihnya gugur di medan perang. Salju putih menyelimuti desa yang tenang, dan burung-burung merpati terbang di bawah langit yang suram. 2 nama terukir di pohon birch, dan mereka bersumpah untuk saling mencintai seumur hidup. Suatu hari, perang mencapai kampung halamanku. Pemuda itu mengambil senjatanya dan bergegas ke perbatasan. Sayangku, jangan khawatirkan aku. Tunggu aku kembali ke hutan birch itu. Langit masih mendung, merpati masih berterbangan, siapakah yang akan menjadi saksi cinta dan kehidupan tanpa batu nisan? Salju masih turun, desa masih damai, dan anak-anak muda menghilang di hutan birch. Sore itu, kabar tragis itu sampai kepadanya kekasihnya telah gugur dalam pertempuran di medan perang yang jauh. Ia diam-diam datang ke hutan birch, menunggu di sana setiap hari dengan penuh harap. Ia berkata bahwa kekasihnya hanya tersesat di kejauhan, dan bahwa ia pasti akan kembali ke hutan birch. Langit masih mendung. Merpati masih berterbangan, siapakah yang akan menjadi saksi cinta dan kehidupan tanpa batu nisan? Salju masih turun, desa masih damai, dan anak-anak muda menghilang di hutan birch. Jalan panjang itu hampir berakhir. Gadis itu sudah beruban. Ia sering mendengarnya memanggil di samping bantalnya. Kemarilah, sayangku, ke hutan birch ini. Ketika ia meninggal, ia bergumam, aku datang, tunggulah aku di hutan birch itu. Saat nada terakhir Feng Yu jatuh, tepuk tangan meriah dari penonton. Lagu Feng Yu, sebuah lagu daerah dari kota kelahirannya, dinyanyikan dalam bahasa Rusia, membuat mereka terpesona. Seorang siswa bahkan meminta partiturnya, dan seorang guru menyarankan untuk merekamnya agar lebih banyak orang dapat mendengarnya. Wakil kepala sekolah San bertepuk tangan puas dan menatap Feng Yu dengan tatapan yang seolah berkata, aku tahu kau tak bisa menyembunyikannya lagi. Krisis ini akhirnya berakhir. Sore harinya, Feng Yu kembali dijemput dengan mobil berizin militer. Kali ini, ia meminta izin kepada penyelenggara agar tidak menimbulkan masalah bagi SMP nomor 3 Harbin. Meskipun Feng Yu memutuskan untuk tidak minum hari ini, ia akhirnya dibawa ke hotel karena semua rekan saudara Ji ada di sana, termasuk pria generasi kedua yang lebih berkuasa dari Ukraina. Terakhir kali, Feng Yu membelikannya 80 gas, yang menghasilkan banyak uang bagi orang kaya generasi kedua ini. Bagaimana mungkin dia tidak bersulang secara pribadi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya? Setelah beberapa putaran, Feng Yu mabuk lagi. Namun, sebelum minum terlalu banyak, Feng Yu tidak melupakan tujuan kunjungannya dan memberitahu pria generasi kedua itu beberapa barang yang ingin dibelinya. Untuk saat ini, kekuatan pria generasi kedua itu masih lebih tinggi daripada kakak Ji, dan kakak Ji harus mengakuinya. Di meja makan, Feng Yu mempelajari banyak informasi bermanfaat, seperti fakta bahwa industri Uni Soviet masih sangat kuat saat itu. Namun, karena Uni Soviet berfokus pada militer dan industri berat, industri ringannya merosot tajam dan sistem industrinya menjadi tidak seimbang. Meskipun memiliki sumber daya yang melimpah, perdagangan gagal mendorong perekonomian, yang mengakibatkan penurunan standar hidup masyarakat secara terus-menerus. Banyak teknologi telah dikembangkan, tetapi karena kekurangan dana, teknologi tersebut tidak dapat ditransformasikan menjadi produktivitas yang sesungguhnya. Para ahli memang unggul, tetapi para pekerjanya relatif terbelakang. Bahkan para pekerja di banyak pabrik tidak sebaik di Tiongkok. Tingkat peralatan industri secara bertahap menurun dari tingkat terdepan di dunia. Saat ini, tidak sebanding dengan Amerika Serikat. Bahkan di Eropa, Jerman Barat telah melampauinya. Ada rencana pemrosesan untuk peralatan canggih di laboratorium, tetapi tidak ada dana untuk memproduksinya. Mereka menjarah begitu banyak ilmuwan dari Jerman Timur, dan sekarang banyak dari mereka telah kembali ke Jerman Timur karena ada berita bahwa Jerman Timur dan Jerman Barat akan bergabung. Feng Yu berspekulasi dengan jahat. Bagaimana mungkin Uni Soviet membiarkan para ilmuwan hebat itu kembali? Jerman Timur, terus terang saja, saat ini merupakan semikoloni Uni Soviet. Bukankah teknologi canggih dan kemampuan industri Jerman Timur telah dibagi-bagi oleh sekutu Soviet? Dan bukankah Rusia yang paling diuntungkan? Para ilmuwan yang disebut kembali itu kemungkinan besar adalah orang-orang tua yang tidak lagi mampu memberikan kontribusi besar, atau keturunan mereka yang tidak berhasil, dan Uni Soviet tidak mau menahan mereka dengan cuma-cuma. Para ilmuwan Jerman yang benar-benar dapat berkontribusi bagi Uni Soviet kemungkinan besar masih berada di bawah kendali Uni Soviet. Feng Yu memandang saudara Ji dan yang lainnya yang masih sangat bangga.
lalu mendesah dalam hati. Setelah kedua Jerman mengumumkan negosiasi merger, Uni Soviet akan mulai terpecah belah. Dalam sejarah sebelumnya, pada bulan Maret tahun berikutnya, sekutu pertama akan meninggalkan Uni Soviet. Pada saat itu, sekutu Uni Soviet akan berada dalam bahaya dan ingin mendapatkan keuntungan terakhir. Inilah kesempatan terbaik Feng Yu. Ia kemudian bisa memindahkan industri berat, bahkan industri militer, kembali ke Tiongkok. Mengganti pesawat dengan artileri jelas bukan omong kosong. Untuk saat ini, tentu saja, kami masih mengincar industri ringan dan sipil Uni Soviet, yang masih menjadi yang terdepan di dunia. Membawa mereka kembali ke Tiongkok dapat mempersingkat proses industrialisasi Tiongkok, dan yang terpenting, dapat memungkinkan Feng Yu meraup keuntungan besar. Untungnya, Saudara Ji tidak tidur sekamar dengan Feng Yu malam itu. Kalau tidak, Feng Yu yang sedang mabuk mungkin akan menakutinya dengan berteriak tentang pembersihan industri Soviet. Siang harinya, ia mengikuti perkemahan musim panas, mempelajari apa yang disebut seni. Selain musik, Feng Yu tidak tertarik pada apapun seperti lukisan cat minyak atau patung. Ia menghabiskan hari itu dengan rasa kantuk dan meminta izin lagi malam itu. Bukan hanya Wen Dongjun dan teman-teman sekelasnya, Wakil Presiden San dan beberapa profesor lainnya pun sudah terbiasa dengan hal ini. Mereka toh tidak bisa berbuat apa-apa, jadi mereka membiarkannya begitu saja. Selain itu, ketiga profesor tersebut telah menerima petunjuk dari Zhang Ruiqiang bahwa mereka dapat mengunjungi laboratorium dan lembaga penelitian Universitas Moskow berkat keluarga Feng Yu. Mereka hanya sedikit marah padanya karena tidak berusaha untuk maju. Anak ini memiliki kondisi yang sangat baik. Mengapa dia tidak berusaha untuk maju? Awalnya mereka ingin menerima Feng Yu di Universitas Teknologi, tetapi sekarang tampaknya mereka sebaiknya melupakannya. Bukankah akan memalukan bagi mereka dan Universitas Teknologi untuk menerima mahasiswa yang tidak berpendidikan seperti itu? Malam ini, Feng Yu akan mengunjungi seorang produsen TV. Tetapi setelah tur, Feng Yu tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Ini produsen TV Soviet? Yang terbesar? Mereka memproduksi produk jelek sekali sampai tidak bisa dijual di Tiongkok. Feng Yu menatap Kirilenko dengan sedih. Saudara Ji, apa kau bercanda? Ini produsen TV terbesar di Uni Soviet? Peralatan mereka bahkan tidak sebagus milik kita di Tiongkok. Feng Yu tidak menyangka bahwa saat ini, Jepang adalah produsen televisi terbesar, diikuti oleh Amerika Serikat, Tiongkok di posisi ketiga, dan Uni Soviet di posisi keempat. Feng Yu mengira peralatan rumah tangga Uni Soviet jauh lebih unggul daripada Tiongkok dalam segala hal. Bahkan setelah milenium, Rusia masih memiliki puluhan juta televisi hitam putih dan berwarna yang diproduksi pada tahun 1970-an dan 1980-an. Kemudian, pasar tersebut sebagian besar dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Jepang seperti Sony dan Panasonic. Sementara itu, perusahaan-perusahaan domestik mengimpor komponen elektronik dari Tiongkok, merakitnya, dan menjualnya di sekitar Moskow. Kirilenko tersenyum canggung. Ini memang produsen televisi terbesar di Uni Soviet. Kalau Anda tidak suka peralatan di sini, Anda seharusnya bisa menghargai teknologi mereka. Mereka memiliki teknologi tampilan yang lebih jernih dan dapat memproduksi layar yang lebih besar. Feng Yu mengamati dan menemukan bahwa teknologi untuk gambar yang lebih jernih jauh tertinggal dari Jepang. Bahkan untuk memproduksi layar yang lebih besar, teknologinya tidak sebanding dengan Jepang. Tingkat teknologinya setara dengan teknologi dalam negeri. Akan sia-sia untuk membelinya kembali dan tidak bisa dijual dengan harga tinggi. Kirilenko sangat kecewa karena pabrik itu menyerah. Ia tidak hanya kehilangan komisi, tetapi juga menyadari bahwa Feng Yu tidak menginginkan segalanya. Ia menginginkan teknologi dan peralatan yang lebih maju dari Tiongkok. Namun, tungku listrik berdaya ultra tinggi yang diinginkan Feng Yu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harga murah saat ini. Meskipun negara telah beralih dari ekonomi terencana ke sistem akuntansi ekonomi perusahaan, dengan peningkatan kekuasaan direktur pabrik yang signifikan, peralatan militer masih sulit dibeli. Bagaimana kalau mengajak Feng Yu melihat lini produksi sepeda motor yang selalu ia idam-idamkan? Atau sebaiknya aku menunggu dan melihat apakah Feng Yu tertarik dengan pabrik tekstil atau semacamnya? Keesokan harinya, Feng Yu mengunjungi pabrik tekstil besar lainnya. Peralatannya tidak terlalu tua dan teknologinya cukup baik, tetapi masih belum lebih maju dari Tiongkok. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Industri ringan Uni Soviet secara bertahap telah disalip oleh Tiongkok. Dalam 10 atau 8 tahun lagi, seharusnya sudah terlampaui sepenuhnya. Feng Yu, pemilik pabrik tekstil, telah memberi Feng Yu keuntungan dari keraguan dan memesan lini produksi yang sekarang sudah usang dari tahun 1987. Saking murahnya, Feng Yu tak kuasa menolaknya. Sekalipun teknologinya tidak terdepan di dalam negeri, Feng Yu bisa mengirimkannya kembali dan menjualnya dengan harga kurang dari setengah harga di negaranya. Bagaimana mungkin tidak laku? Pabrik tekstil di kota itu hanya menginginkan lini produksi yang murah, sebagai cara untuk mendukung kota asal mereka. Tentu saja, Feng Yu akan tetap menambahkan keuntungan yang seharusnya ia dapatkan. Yah, sejujurnya, tambahkan saja 20% lebih sedikit. Dalam beberapa hari berikutnya,
Feng Yu menyerbu berbagai pabrik industri ringan di sekitar Moskow, memesan jalur produksi yang sangat murah atau membeli beberapa teknologi domestik yang sedikit lebih canggih dengan harga yang sangat rendah. Perjalanan ini menghabiskan biaya lebih dari 1 juta rubel untuk Feng Yu. Dan setelah membawanya kembali ke Tiongkok, Feng Yu dapat menjualnya dengan harga lebih dari 3 juta rubel, menggandakan keuntungannya. Selama 2 hari ini, para siswa perkemahan musim panas terutama mengunjungi museum, kebun raya, auditorium, teater, gimnasium, dan tempat-tempat lain di Universitas Moskow, yang sejalan dengan tema seni acara ini. Feng Yu tidak tertarik dengan semua ini. Akan ada banyak kesempatan di masa depan, jadi sebaiknya ia memanfaatkan kesempatan untuk mengunjungi pabrik-pabrik Soviet itu. Namun, ia sudah mengunjungi semua pabrik di sekitar Moskow. Tempat-tempat lainnya entah terlalu jauh bagi saudara Ji untuk mengajak Feng Yu, atau terlalu jauh baginya untuk meluangkan waktu. Feng Yu berkata dengan sangat menyesal bahwa ia masih memiliki beberapa juta rubel yang tidak bisa ia belanjakan. Apa yang harus ia lakukan? Mata saudara Ji berbinar saat itu. Setelah berdiskusi dengan yang lain, ia memutuskan untuk memenuhi keinginan Feng Yu dan mendapatkan setidaknya 1 lini produksi sepeda motor, dan tentu saja informasi teknis terkait. Melihat bahwa saudara Ji dan yang lainnya mengerti maksudnya, Feng Yu kembali ke perkemahan musim panas dan menunggu kabar baik dari saudara Ji. Pada hari ini, para siswa dan guru perkemahan musim panas akhirnya dijadwalkan untuk mengunjungi planetarium Universitas Moskow. Banyak peralatan di sana berkelas dunia dan digunakan untuk mengamati benda-benda langit, yang jauh lebih jernih daripada yang ada di Tiongkok. Bahkan ketiga profesor dari Universitas Industri pun mengamati dan dengan santai menanyakan beberapa pertanyaan tentang parameter tersebut. Atas permintaan Feng Yu agar Wen Dongjun dan yang lainnya bekerja sama, mereka memperoleh serangkaian data yang kurang detail. Tak satu pun dari ketiga profesor itu yang mengambil jurusan astronomi, dan mereka tidak tahu apakah data itu berguna. Tetapi mereka memiliki misi yang harus diselesaikan, jadi mereka menuliskannya di buku catatan mereka dan memberikannya kepada profesor lain setelah kembali ke sekolah. Ada beberapa data kedirgantaraan yang mereka rekam secara tidak sengaja. Melalui deduksi terbalik, data ini dapat menghemat waktu penelitian para ahli lainnya setidaknya beberapa bulan. Tentu saja, ini semua akan menjadi cerita untuk nanti. Selama kunjungan ke Institut Fisika Nuklir, ketiga profesor ini menjadi sangat perhatian. Identitas resmi mereka adalah guru fisika, guru kimia, dan guru ideologi dan moralitas, tetapi sebenarnya mereka adalah profesor fisika nuklir, kimia, dan mekanika di Universitas Industri. Pada akhirnya, banyak pengetahuan dasar yang umum, dan banyak ilmuwan terkenal yang ahli dalam banyak aspek. Mereka bertiga selalu berdesakan di depan para siswa, menatap peralatan eksperimen besar itu dengan mata terbelalak. His penelitian ini bisa dimanfaatkan di bidang energi, untuk menciptakan reaktor nuklir dan bahkan mesin bertenaga nuklir. Tak perlu dikatakan lagi betapa pentingnya hal ini bagi negara. Ini harus dicatat dengan saksama. Mata ketiga profesor itu terbelalak. Astaga! Luar biasa! Ini sebenarnya studi mekanika fluida. Teori ini bisa diterapkan pada penerbangan dan navigasi. Aku harus mencatat ini. Mata ketiga profesor itu semakin terbelalak. Apakah ini jenis struktur bangunan baru? Saya belum pernah melihatnya di Tiongkok sebelumnya. Saya harus mengingatnya. Saat kami pulang malam itu, kami bertiga akan menggambar sketsa dan membawanya kembali ke sekolah untuk dipelajari. Meskipun perilaku ketiga profesor itu agak aneh dan mereka terus bertanya, rakyat Soviet yang bangga mengira mereka hanya terkejut dengan kekuatan ilmiah dan teknologi Universitas Moskow mereka. Hal ini wajar, dan tidak banyak orang di dunia yang tidak akan terkejut. Tim perwakilan negara lain menempatkan siswa di barisan depan dan guru di barisan belakang, atau mereka diatur berdasarkan tinggi badan, dengan yang lebih tinggi di belakang. Hanya SMP Harbin nomor 3 yang sangat aneh, dengan guru di depan dan siswa di belakang, yang telah menimbulkan rasa jijik di antara banyak guru dan siswa sekolah. Kualitas guru Tiongkok terlalu buruk. Wen Dongjun masih mati-matian berusaha maju, berusaha mencapai barisan depan, tetapi Feng Yu menariknya ke samping dan menggelengkan kepalanya pelan. Wen Dongjun melihat sekeliling dan melihat banyak siswa dari sekolah lain sedang menatapnya. Ia berpikir karena tidak berbaris, ia membawa aib bagi sekolah, jadi ia berdiri diam di belakang. Jika mereka tidak bisa melihatnya, maka mereka tidak bisa melihatnya. Lagi pula ia tidak akan memahaminya. Ia hanya mencari sesuatu yang baru. Sedangkan 3 siswa SMP lainnya, mereka tidak berani berdesakan dengan guru. Jika mereka tidak bisa melihat ke depan, mereka bisa berbalik dan melihat ke belakang. Lagi pula, mereka tidak bisa memahami penjelasan para ilmuwan. Lembaga penelitian dan laboratorium itu sangat besar, dan mereka bahkan diizinkan masuk untuk tur. Rasanya seperti pengecualian yang istimewa. Awalnya, panitia tidak berencana membawa mahasiswa ke tempat-tempat yang kaya akan sains ini. Tema perkemahan musim panas ini memang seni, kan? Namun, seseorang dari kalangan atas mengatakan bahwa mereka ingin menampilkan keunggulan Universitas Negeri Moskow untuk menarik minat anak muda dari negara lain dan mengembangkan lebih banyak bakat sains untuk universitas dan Uni Soviet.
Karena pimpinan sekolah sudah bilang begitu, kenapa mereka masih keberatan? Biasanya, kunjungan dari luar saja sudah cukup. Jadi kenapa kali ini mereka diizinkan masuk? Bukankah banyak informasi rahasia di dalam? Para pimpinan universitas menjawab bahwa, meskipun informasi tersebut bersifat rahasia, mereka berhadapan dengan para mahasiswa, yang banyak diantaranya pandai seni. Apa yang bisa mereka pahami? Mereka hanya ingin memanfaatkan mereka untuk mempublikasikan keunggulan Universitas Negeri Moskow. Lupakan soal membiarkan mereka mengawasi dengan ketat. Sekalipun Anda memberi mereka semua data, akankah mereka memahaminya? Beberapa rumus bisa dihafal selama setengah jam, tetapi mereka pasti akan lupa total dalam 5 menit. Jadi, apa yang perlu dikhawatirkan? Feng Yu hanya berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan sisanya pada takdir. Ketiga profesor ini dipilih dari Universitas Teknologi dan memiliki kualifikasi profesional yang tinggi serta ingatan yang sangat baik. Kemampuan mereka mengingat sesuatu yang berguna sangat bergantung pada usaha mereka sendiri. Feng Yu tidak bisa banyak membantu. Meskipun ia dan Wen Dongjun juga menghafal beberapa data, tidak ada jaminan mereka akan mampu menuliskannya di atas kertas setelah kembali ke asrama. Setelah 4 hari berturut-turut mengunjungi beberapa laboratorium dan lembaga penelitian Universitas Moskow, perkemahan musim panas ini telah berakhir. Akan ada pesta perpisahan besok, dan semua orang akan kembali ke negara masing-masing lusa. Saat itu pukul 12 malam, dan Feng Yu dan yang lainnya masih berada di ruangan, menuliskan data yang mereka ingat. Ketiga profesor tersebut berkata bahwa mereka harus menulis sebanyak yang mereka ingat, dan menggunakan pena warna yang berbeda untuk menuliskan data yang tidak mereka ingat. Ingat, jangan mengarang apapun. Awalnya, Wen Dongjun berencana mengarang cerita acak, tapi karena dia tidak diizinkan mengarangnya, ya sudahlah, aku tidak akan mengingat apapun. Feng Yu menuliskan beberapa data. Ia memiliki ingatan yang sangat baik sepanjang hidupnya, dan ia tidak tahu apakah data itu berguna atau tidak. Bagaimanapun, ia membiarkan ketiga profesornya yang menyusunnya. Atas instruksi Feng Yu dan ketiga profesor tersebut, mahasiswa lain juga menuliskan beberapa hal yang mereka ingat, tetapi Feng Yu meliriknya sekilas dan mendapati bahwa semua itu tidak relevan. Seorang mahasiswa bahkan menuliskan nama-nama ilmuwan yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi Universitas Moskow. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana mahasiswa itu mengingat semuanya. Tetapi Feng Yu tahu bahwa semua itu jelas tidak berguna. Orang-orang ini telah meninggal dunia atau sedang bekerja di posisi penelitian ilmiah penting. Mustahil bagi Tiongkok untuk memburu mereka. Lagi pula, nama-nama ini kemungkinan besar diketahui oleh ketiga profesor tersebut dan merupakan informasi publik. Yang mengejutkan Feng Yu adalah ada seorang mahasiswa yang mencatat lebih banyak data daripada dirinya. Mahasiswa terbaik itu memang pantas menjadi mahasiswa terbaik. Meskipun tidak mengerti banyak hal, Liu Kun tetap mengandalkan hafalan untuk mencatat banyak data, yang membuat ketiga profesor memujinya dan mencuri perhatian Feng Yu. Setelah menyaksikan ketiga ahli itu dengan hati-hati mengemas data ke dalam koper mereka, Feng Yu dan yang lainnya akhirnya bisa tidur. Siswa-siswa lain sedang memikirkan pesta perpisahan besok, tetapi Feng Yu memikirkan kakak Ji dan yang lainnya yang seharusnya kembali besok. Ia bertanya-tanya apakah mereka sudah membeli lini produksi sepeda motor. Setelah menunggu lama, akhirnya saya mendapat kabar baik dari kakak Ji. Lini produksi sepeda motor sudah di tangan kita. Saat itu, Uni Soviet memiliki 5 merek sepeda motor, yaitu Minsk, Sunrise, Tula, Ural, dan Jupiter. Di antara mereka, Sunrise dan Ural adalah yang paling terkenal di Tiongkok, diikuti oleh 3 merek lainnya. Namun, apapun pilihannya, tingkat teknologinya lebih dari 5 tahun lebih maju daripada tingkat domestik, dan permintaan transportasi di negara ini terus meningkat dari hari ke hari. Dibandingkan dengan mobil mahal, sepeda motor jelas merupakan pilihan utama masyarakat. Pertama-tama, sepeda motor nyaman, cepat, kecil, dan dapat dinavigasi di jalur sempit, sehingga ideal untuk kondisi lalu lintas Tiongkok saat ini. Selain itu, dibandingkan mobil, sepeda motor lebih hemat bahan bakar. Asalkan Anda tahu cara mengendarai sepeda, belajar mengendarai sepeda motor akan cepat dan jauh lebih mudah daripada mengendarai mobil. Hal lainnya adalah peraturan kendaraan sekarang tidak seketat dulu. Anda bisa mengendarai sepeda motor tanpa SIM atau bahkan plat nomor. Lagi pula, polisi lalu lintas tidak banyak, jadi selama Anda tidak tertangkap di tempat, Anda baik-baik saja. Feng Yu sudah lama berencana mengakuisisi perusahaan mesin tersebut, dan ia menderita kerugian, bukan hanya karena kemitraannya dengan perusahaan milik negara. Namun, meskipun Feng Yu menawarkan harga premium, pemerintah kota mungkin tidak akan mau menjual saham perusahaan mesin tersebut. Investasi teknologi akan menjadi masalah yang berbeda, dan Zhang Ruiqiang telah menjamin hal ini. Feng Yu setuju untuk menambahkan 3 profesor dari Universitas Teknologi ke tim perkemahan musim panas dan memastikan bahwa mereka dapat mengunjungi laboratorium dan area internal lembaga penelitian Universitas Moskow karena Zhang Ruiqiang menyetujui salah satu syaratnya. Feng Yu mengusulkan saat itu, asalkan dia mengizinkan saya untuk terus menggunakan teknologi saya untuk berinvestasi, bekerja sama dengan perusahaan mesin,
dan membuka bisnis sepeda motor, saya jamin akan membantu Anda dalam masalah ini. Jika itu hanya permintaan untuk membeli saham di perusahaan permesinan. Bahkan jika Zhang Ruiqiang setuju, ia tidak akan menjual banyak saham kepada Feng Yu. Namun, jika itu permintaan untuk berinvestasi di lini produksi dan teknologi sepeda motor, situasinya akan sangat berbeda. Lini produksi dan beberapa teknologi setara dengan membuka bisnis baru bagi perusahaan permesinan dan menjamin profitabilitas. Siapapun dapat melihat betapa populernya penjualan sepeda motor saat ini. Lini produksi ini memiliki teknologi yang sangat berharga. Feng Yu pasti tidak akan bersikap lunak kali ini. Dia harus mendapatkan keuntungan besar apapun yang terjadi. Kali ini, rencana Feng Yu adalah meningkatkan saham ayahnya di perusahaan mesin sebesar 20%. Jika kurang dari ini, Feng Yu pasti tidak akan melakukannya. Awalnya, Feng Yu masih merasa agak sulit. Lini produksi, beberapa teknologi. Jika Li Mingde saja tidak setuju, percuma saja bagi Zhang Ruiqiang untuk mengatakan apapun. Lagi pula, Zhang Ruiqiang tidak akan hanya melihat perusahaan mesin merugi. Namun, kabar baik yang dibawa saudara Ji kepada Feng Yu adalah ia telah membeli 2 lini produksi sepeda motor, dan teknologi terbaru dari 5 merek sepeda motor semuanya tersedia. Meskipun harganya tidak murah, itu jelas merupakan penawaran yang luar biasa. Berapa total harga semua ini? Feng Yu bertanya dengan penuh semangat. 5 juta rubel? Tanya Kirilenko ragu-ragu. Khawatir Feng Yu akan menganggap harganya agak terlalu mahal. Ia menjelaskan, motor ini sekarang sangat laku, dan teknologinya dijamin mutakhir. Meskipun kedua lini produksinya dari tahun 1985, tidak ada jaminan akan ada masalah. Saya bisa memberikan garansi kualitas 3 tahun. Feng Yu melirik saudara Ji. Wah, mereka bahkan punya layanan purna jual. Garansi 3 tahun sudah lebih dari cukup. Bahkan lini produksi tahun 1980, apalagi yang dari tahun 1985, akan dianggap canggih di Tiongkok, di mana sepeda motor masih dalam tahap awal. Meskipun sepeda motor Soviet tidak sebaik sepeda motor Jepang dalam hal penampilan, akselerasi, efisiensi bahan bakar, DLL, mereka berada di posisi terdepan dalam hal penyerapan guncangan, lampu depan, dan teknologi mesin. Ambil contoh kondisi jalan di Tiongkok. Apalagi saat ini, kondisi jalan di Tiongkok sebagian besar buruk. Teknologi peredam kejut dan stabilisasi mesin adalah yang terpenting. Dapat dikatakan bahwa teknologi Soviet lebih cocok untuk Tiongkok daripada teknologi Jepang. Soal perbedaan penampilan, Feng Yu bisa dengan mudah melampaui Jepang. Jadi itu sama sekali bukan masalah. Menurut Feng Yu, motor Jepang sekarang juga jelek. Feng Yu mengulurkan tangannya dan berkata, kita membutuhkan 4 ahli untuk membimbing kita selama setahun, untuk membantu kita mendebuk jalur produksi dan memahami teknologi ini secara menyeluruh. Saudara Ji menyeringai dan berkata, itu sama sekali tidak masalah. Harganya kurang dari 4 juta rubel, dan terjual seharga 5 juta rubel. Bisnis ini sangat menguntungkan. Meskipun kali ini ia bermitra dengan orang lain, Kirilenko jelas mendapatkan banyak uang. Terlebih lagi, mereka menghasilkan uang dari ketiadaan. Mereka membayar deposit terlebih dahulu, lalu mengirimkan lini produksi ke Tiongkok, dan meminta seseorang untuk mengirimkan gambar teknis beserta para ahlinya. Setelah Feng Yu menerima lini produksi, mereka membayar sisanya kepada kedua produsen sepeda motor tersebut. Total uang yang harus mereka curi kurang dari 1 juta rubel, tetapi mereka berhasil meraup keuntungan lebih dari 1 juta rubel. Gila! Dan melihat bahwa Feng Yu sangat puas kali ini, mereka akan dapat memperoleh lebih banyak keuntungan dengan bekerja sama di masa mendatang. Saudara Ji, saya tidak akan bicara banyak lagi. Mohon awasi lini produksi dan teknologi Volga. Saya harap Anda dapat membantu saya mendapatkan lini produksi dan teknologi terbaru tahun depan. Kita bersaudara, dan saya tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian apapun. Sepeda motor hanya akan populer beberapa tahun lagi, masa depan milik kendaraan roda 4. Bukankah seorang kaya di Tiongkok pernah berkata mobil tak lebih dari mesin, sasis, dan 4 roda. Kalau kamu bisa bikin sepeda motor, kamu pasti bisa bikin mobil. Konon, teknologi otomotif asli Sang Taipan ini adalah teknologi Volga automobil yang dibeli dengan harga murah dari bekas sekutu Soviet. Pada akhirnya, perusahaan mobil ini mengakuisisi merek mobil ternama di dunia, dan nilai pasarnya pun meroket. Feng Yu sungguh tak percaya. Ia telah berkembang lebih awal dari orang itu, menciptakan merek nasionalnya sendiri, dan memiliki teknologi yang tak ketinggalan zaman saat itu. Jadi mengapa ia tidak bisa mendominasi pasar domestik? Setidaknya, ia bisa merebut pasar mobil patungan Jerman dan Jepang di masa depan, mencegah orang asing meraup untung besar dari orang Tiongkok. Anda tidak bisa kaya dalam semalam. Jika kita memulai lini produksi mobil sekarang, keuntungannya tidak hanya akan jauh lebih kecil daripada sepeda motor, tetapi investasinya juga akan jauh lebih besar, yang tentu saja tidak hemat biaya. Kirilenko mengangguk setuju. Lagi pula, berurusan dengan lini produksi dan data teknis adalah bisnis yang menguntungkan baginya. Dan para pemimpin pabrik-pabrik itu sangat berterima kasih kepadanya.
Tanpa bantuannya dalam menjual lini produksi yang tidak terpakai itu, bagaimana pabrik-pabrik itu bisa punya uang untuk membayar pekerja mereka? Semakin lama lini produksi tersebut tidak terpakai, semakin cepat pula nilainya akan terdepresiasi. Akan lebih baik jika lini produksi tersebut dimanfaatkan sekarang untuk meningkatkan taraf hidup para pekerja. Karena reformasi ekonomi di Uni Soviet, sebagian besar pabrik pada masa itu berada di bawah sistem tanggung jawab direktur pabrik. Selama direktur pabrik setuju, tidak ada yang bisa menolak. Sistem ini bahkan lebih mendominasi daripada Tiongkok. Jadi, Kirilenko hanya perlu menyuap direktur pabrik setiap saat. Pihak lain mungkin tidak berani menjual lini produksi. Tetapi apa salahnya menjual teknologi, terutama kepada perwakilan militer? Saya harus mengatakan bahwa penggunaan militer sebagai merek oleh Kirilenko sangatlah berguna. Setelah keduanya menandatangani kontrak, perkemahan musim panas berakhir, dan Feng Yu dan yang lainnya naik pesawat kembali ke Harbin. Setelah kembali ke Harbin, semua teman sekelas pulang, dan ketiga profesor tersebut juga segera kembali ke Universitas Teknologi. Sejumlah besar profesor dari jurusan terkait sudah menunggu mereka untuk melengkapi data yang belum lengkap sebanyak mungkin. Feng Yu dan teman-temannya berkendara kembali ke pertanian bersama. Ketika Zhang Muhua melihat putranya kembali, ia memeluk dan mengelus kepala putranya. Baru kemudian ia menyadari bahwa putranya telah tumbuh lebih tinggi setelah lama tidak bertemu. Xiao Yu, ibu dengar dari kakak iparmu kalau kamu pergi ke Uni Soviet untuk mengikuti perkemahan musim panas kali ini, mewakili Tiongkok kita? Mata Zhang Muhua berbinar. Ini sesuatu yang patut dibanggakan. Feng Yu mengangguk, kurasa begitu. Apa maksudmu dengan dianggap? Pasti begitu. Ini hal yang luar biasa untuk membawa kejayaan bagi negara. Bagus sekali. Kamu bisa menikmati ceri dulu, dan aku akan mengunjungi tetangga. Setelah Zhang Muhua selesai berbicara, ia bergegas keluar, membawa sweater yang telah dirajutnya selama setahun sebelum akhirnya hanya mendapatkan satu lengan. Feng Yu menatap punggung ibunya tanpa berkata-kata. Mengapa dia tidak menyadari sebelumnya bahwa ibunya begitu suka pamer? Tak lama kemudian, Feng Xingtai, yang mengetahui putranya telah kembali, juga kembali dari pabrik. Kata-kata pertama yang diucapkannya saat mereka bertemu membuat Feng Yu merasa ingin membunuh. Aku dengar dari kakakmu bahwa ketika memilih antara seni dan sains, kamu memilih seni yang tidak berguna? Ayah, ketua mau juga belajar seni liberal. Mahasiswa seni liberal ditakdirkan menjadi pemimpin, sementara mahasiswa sains ditakdirkan menjadi pekerja. Kata-kata Feng Yu tepat sasaran. Benarkah? Feng Xingtai agak bingung, tapi sepertinya dia pernah mendengar bahwa hakim daerah di sebelah adalah lulusan Universitas Beijing dan mengambil jurusan seni liberal. Tentu saja, putramu akan menjadi pemimpin di masa depan, jadi tentu saja dia harus belajar seni liberal. Setidaknya, dia bisa menjadi penulis hebat dan dikenang oleh generasi mendatang. Feng Yu terus meningkatkan tipuannya. Berhentilah menyombongkan diri dan mengaku sebagai penulis hebat yang akan dikenang selamanya. Lupakan saja. Kamu sudah dewasa dan punya ide sendiri. Kamu harus memahami beberapa hal sendiri. Asal jangan menyesalinya di kemudian hari. Feng Xingtai jarang menyerang Feng Yu. Sebaliknya, ia menatap Feng Yu dengan mata penuh cinta. Ayah, apa ayah tidak tahu kalau aku akan pergi ke Uni Soviet untuk mengikuti perkemahan musim panas internasional? Feng Yu menunggu ayahnya memujinya. Tetapi mengapa ayahnya begitu tenang? Aku tahu. Kakakmu menelepon dan memberitahuku. Bukankah dia mempermalukan Tiongkok? Wajah Feng Yu dipenuhi garis-garis hitam. Orang tua lain semua berharap yang terbaik untuk putra mereka. Tetapi mengapa ayahnya selalu merasa malu jika keluar rumah? Tak ada yang bisa ia lakukan. Feng Xingtai selalu merasa putranya terlalu eksentrik, sering melakukan tindakan yang mengejutkan, dan memiliki rasa egosentris yang kuat. Ia takut putranya akan menjadi terlalu percaya diri dan menyebabkan bencana di Uni Soviet. Ia terutama teringat saat ayah dan anak itu sedang minum-minum. Ketika Feng Yu berseru, Uni Soviet hanya akan bertahan 1 atau 2 tahun. Uni Soviet pasti akan hancur, dan tak akan ada lagi. Feng Xingtai merasa ngeri. Pernyataan ini terlalu mengejutkan. Bagaimana mungkin Uni Soviet, Big Brother, bisa hancur? Uni Soviet adalah ekonomi terbesar kedua di dunia, dengan kemampuan industri dan militer terdepan di dunia, negara adidaya yang mampu menyaingi Amerika Serikat. Bagaimana mungkin Uni Soviet bisa hancur? Feng Xingtai dengan tegas melarang Feng Yu membicarakannya di luar. Kalau tidak, bisa jadi masalah besar kalau sampai terdengar orang lain. Namun, ia sering bertanya-tanya, karena putranya berbisnis dengan Rusia, mungkinkah ia mendapatkan informasi dari mereka? Namun, apapun yang terjadi, kata-kata ini tidak boleh disebarluaskan. Apakah Uni Soviet akan hancur atau tidak, adalah urusan para pemimpin negara, dan bukan tugas orang biasa seperti mereka untuk mengkhawatirkannya. Ayah, putramu selalu membuatmu bangga. Wah, sungguh suatu kehormatan besar. Peternakan sekarang tahu bahwa ada anak laki-laki bodoh yang menggali lubang di es serut dan jatuh ke dalamnya. Feng Xingtai memutar matanya ke arah Feng Yu. Feng Yu, di mana ibumu? Kenapa dia tidak memasak?
Ibuku sedang pamer ke tetangga, jadi mungkin dia belum pulang untuk sementara waktu. Bagaimana kalau kita ke pabrik untuk makan siang hari ini? Oh, ayah, bukankah ayah bilang kita kekurangan peralatan pengepres minyak kedelai? Aku sudah membeli lini produksi pengepres minyak kedelai lagi, dan aku jamin akan kembali bulan depan. Feng Xingtai sangat gembira. Ia sudah lama merasakan perlunya memperluas produksi minyak kedelai. Meskipun harganya jauh lebih mahal daripada minyak dari pabrik biji-bijian dan minyak, permintaan tetap melebihi pasokan. Bagaimana mungkin ia melewatkan bisnis yang begitu menguntungkan? Setiap kali mendengar seseorang ingin membeli Taihua Selected Oil tetapi tidak berhasil, ia merasa seolah-olah uang yang seharusnya menjadi miliknya telah masuk ke kantong orang lain. Feng Yu membeli lini produksi minyak kedelai sambil membeli peralatan industri ringan. Ia tidak ingin ayahnya terlalu banyak bekerja. Di paruh kedua tahun ini, ia harus merekrut beberapa talenta manajemen. Gaji yang lebih tinggi tidak akan berpengaruh. Sudah saatnya orang tuanya menikmati hidup yang damai dan nyaman. Ambil contoh peternakan babi Tianpeng. Tahun ini, stok induk babi melebihi 2.000 ekor, dan terdapat pula sekelompok induk babi jantan. Setiap bulan, sekitar 2.000 anak babi lahir. Pada akhir bulan ini, babi-babi pertama akan dijual, dan Feng Xingtai sedang mencari saluran penjualan di mana-mana. Feng Yu memintanya untuk tidak khawatir. Di Harbin saja, ia bisa menjamin penjualan lebih dari 1.000 ekor. Dengan populasi hampir 10 juta jiwa di sekitar Harbin, tidak perlu khawatir tidak bisa menjual babi-babi tersebut. Meskipun penjualan kurang bagus, kami masih bisa menjual ke Provinsi Lin. Provinsi ini dekat dengan Harbin, dan biaya pengirimannya murah. Pakan pelet pabrik Taihua telah menemukan pasar di Provinsi Lin, mendistribusikan setidaknya 30% dari kapasitas produksinya setiap bulan. Hal ini menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi bagi pabrik Taihua daripada minyak kedelai. Pabrik Taihua berkembang sangat pesat, sehingga membuat mereka yang tidak setuju berinvestasi di pabrik tersebut menyesal. Lebih dari satu orang datang ke Feng Xingtai dan ingin berinvestasi lagi, tetapi semuanya ditolak oleh Feng Xingtai. Sekarang pabrik Taihua tidak kekurangan uang, dan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham tahun lalu adalah buktinya. Mereka yang membeli saham di awal semuanya tersenyum. Kedepannya, hanya dengan mengandalkan dividen dari pabrik Taihua, mereka bisa menghasilkan pendapatan setara dengan bertani setiap tahun, dan menikmati hidup yang nyaman. Tentu saja, beberapa dari mereka menarik saham mereka, seperti keluarga Wen Dongjun. Mereka terpaksa menarik saham mereka karena Wen Deguang menjadi wakil direktur, tetapi keluarga Wen juga menghasilkan banyak uang. Terlebih lagi, Wen Deguang menjadi wakil direktur karena dukungannya terhadap pendirian pabrik. Setelah makan siang di pabrik Taihua, Feng Yu pergi ke rumah Wen Dongjun untuk bermain. Begitu memasuki rumah, ia mendengar Wen Dongjun membual dengan keras. Saat itu, tak seorang pun di perkemahan musim panas berani berdiri, jadi aku yang mengambil alih. Aku memainkan harmonika dan menyanyikan sebuah lagu. Aku langsung membuat orang-orang asing itu tercengang. Kau tak tahu, aku. Feng Yu berdeham. Mana mungkin aku nggak tahu kamu punya momen penting ini? Dan kamu bahkan nyanyi lagu sialan, paduan suara kelas, kamu benar-benar bikin semua orang salah fokus. Melihat Feng Yu datang, Wen Dongjun tak henti-hentinya membual. Ia bahkan menunjuk Feng Yu dan berkata lantang, kalau kau tak percaya, tanya saja Feng Yu. Dia bisa membuktikannya. Setelah berkata begitu, Wen Dongjun menyipitkan matanya ke arah Feng Yu. Sial, orang ini benar-benar tak tahu malu. Kamu sombong sekali, dan aku harus membelamu. Benar. Berkat Dongjun, kita pasti dipermalukan. Nah, Dongjun, bukankah kita sudah sepakat untuk pergi ke Istana Budaya untuk bermain tenis meja bersama? Kamu masih mau pergi? Wen Dongjun mengerjap, bingung. Main tenis meja? Kapan kita sepakat soal ini? Apa kau tidak lihat tetangga di lantai atas dan bawah semua ada di sini? Mendengarkan ceritaku yang menyenangkan? Buat apa aku main tenis meja denganmu? Aku nggak ikut. Kamu pergi sendiri aja. Aku ceritain ke mereka tentang pesta perpisahannya. Feng Yu. Lupakan saja, lebih baik aku pergi mencari ayah dan pergi memancing bersamanya, sehingga dia bisa beristirahat. Feng Yu menonton berita di TV. Suku bunga deposito dan pinjaman turun secara bersamaan. Ia tahu bahwa periode emas pertama pasar saham Tiongkok telah tiba. Ibu dan ayah, aku kembali ke Harbin. Kenapa kamu pergi setelah beberapa hari? Bukankah ini liburan musim panas? Zhang Muhua sangat tidak puas. Putrinya sudah menikah, jadi mengapa putranya tidak tinggal? Ada sesuatu yang terjadi di perusahaan. Uangnya banyak sekali, lebih banyak daripada yang kita miliki di pabrik Taihua dan peternakan babi Tianpeng. Bolehkah aku tidak mengawasinya? Jangan khawatir, aku akan kembali sebelum sekolah dimulai. Feng Yu kembali ke Harbin, dan Wen Dongjun mengikutinya. Wen Dongjun juga membawa tas besar berisi hampir seluruh tabungan keluarganya. Wen Dongjun ingin terjun ke dunia politik di masa depan, dan Feng Yu khawatir ia tak akan mampu menahan godaan uang. Meskipun anak ini tampaknya tidak serakah akan uang sekarang,
Tidak ada jaminan bahwa mentalitasnya akan tetap sama ketika ia berkuasa nanti. Lagi pula, berinvestasi saham itu wajar dan legal. Feng Yu memberitahu Wen Deguang bahwa ada peluang bagus untuk menghasilkan uang dan dijamin menguntungkan. Wen Deguang ragu sejenak dan memberikan seluruh tabungan keluarga kepada Wen Dongjun, memintanya untuk mendengarkan Feng Yu. Dalam pandangan Wen Deguang, Feng Yu adalah anak yang nakal. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, ia telah mengubah keluarga Feng dari keluarga petani biasa menjadi keluarga terkaya di pertanian itu. Belum lagi pabrik pengolahan biji-bijian dan peternakan babi di pertanian itu. Fakta bahwa keluarga Feng benar-benar mengakui sisi saham di sebuah perusahaan mesin sangat mengejutkan Wen Deguang. Terlebih lagi, Wen Dongjun telah memberitahunya bahwa Feng Yu secara pribadi mengatakan bahwa volume perdagangan perusahaan Taihua dengan Uni Soviet mencapai beberapa juta rubel setiap bulan, dan bahwa keluarganya sangat kaya. Lebih lanjut, jeep besar yang dikendarai Feng Yu ternyata bernilai ratusan ribu. Pengaruh keluarga Feng di pertanian bahkan melebihi dirinya. Sang wakil direktur. Ia tidak khawatir Feng Yu akan merampas sedikit uang keluarganya. Ia menghasilkan uang terakhir kali berinvestasi di pabrik Taihua. Kali ini ia memilih untuk terus mempercayai Feng Yu dan menabung untuk putranya. Setelah lulus kuliah, ia bisa ditugaskan bekerja di kota dan memiliki cukup uang untuk membeli rumah besar, seperti yang dibeli keluarga Feng dulu. Xiao Yu, apakah ini benar-benar bisa menggandakan kekayaan keluargaku? Tanya Wen Dongjun sambil memiringkan kepalanya. Menggandakannya? Kau terlalu meremehkanku. Dalam 3 tahun, aku jamin uangmu akan berlipat ganda setidaknya 5 kali lipat. Apa? Dikalikan 5? Lalu 50.000 yuan keluargaku bisa menjadi 250.000? Wen Dongjun membelalakan matanya. Ini sepertinya berbeda dari apa yang dikatakan Feng Yu di rumahnya. Sudah kubilang, setidaknya, jangan khawatir, kamu tidak perlu melakukan apapun. Beli saja beberapa saham dan simpan dengan baik. Menjelang tahun baru tahun ini, kamu akan melihat bahwa kamu menghasilkan uang. Saat itu, pasar sedang bullish. Jika menggunakan istilah sekarang, indeks pasar saham hanya sedikit di atas 100 poin, tetapi dalam lebih dari 2 tahun, melonjak hingga lebih dari 1.400 poin. Indeks pasar meningkat 10 kali lipat. Kecuali beberapa orang yang kurang beruntung, siapapun yang berani mengambil risiko bisa menghasilkan banyak uang. Sebenarnya, Feng Yu agak terkejut keluarga Wen Dongjun bisa mendapatkan 50.000 yuan. Saat Wen Deguang menjadi kapten perusahaan, ia tampak cukup jujur. Uang ini pasti hasil tabungannya selama bertahun-tahun berhemat. Yang tidak diketahui Feng Yu adalah Wen Deguang telah menjual traktor dan bungalow milik perusahaan untuk mendapatkan dana tersebut. Meskipun Wen Deguang tidak menggunakan mesin pemerintah selama bekerja di perusahaan, ia diam-diam telah mereklamasi lahan terlantar dan meraup keuntungan yang cukup besar dalam 2 tahun terakhir. Seorang petani yang menjual semua traktornya bisa dibilang merupakan langkah yang nekat. Tentu saja, Feng Yu tidak akan membiarkan mereka menderita kerugian. Dia memasuki tempat itu beberapa hari lebih lambat dari waktu semula, jadi dia pasti akan melarikan diri lebih awal, agar tidak terjebak. Feng Yu awalnya mempertimbangkan untuk membawa serta keluarga Liu Kun dan Lina. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, ia mengurungkan niatnya. Berbeda dengan keluarga Wen, kedua keluarga ini telah menjalin hubungan selama 20 tahun. Impian Liu Kun adalah menjadi ilmuwan. Jadi jika ia berhasil, ia bisa berinvestasi untuk membangun laboratorium untuknya. Sedangkan untuk keluarga Lina, kekayaan Feng Yu sudah cukup. Setelah kembali ke Harbin, Feng Yu langsung menuju kantor perusahaan perdagangan Taihua. Semua karyawan telah kembali, termasuk 2 pejabat keuangan yang baru direkrut. Bahkan Li Shiqiang pun kembali duduk di sana. Feng Yu berkata ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Semuanya, bagaimana kinerja kalian di perusahaan Taihua selama setahun terakhir? Begitu Feng Yu selesai berbicara, Wu Zigang berteriak, bergabung dengan perusahaan Taihua adalah keputusan terbaik yang pernah kita buat. Menunggu untuk mengambil alih pabrik, bekerja seperti buruh, gajimu hanya 100 yuan sebulan, bahkan tidak sebesar bonus yang kami berikan. Benar sekali, Tuan Feng, jangan khawatir, kami pasti akan mengikuti Anda dengan tekun dan tidak akan pergi kemanapun. Mereka mengira Feng Yu sedang membicarakan seseorang yang datang ke perusahaan Taihua beberapa hari yang lalu dan menawarkan gaji tinggi untuk merekrut orang. Seorang bos besar dari Guangdong ingin mempekerjakan beberapa tenaga penjualan yang familiar dengan Harbin dan sekitarnya, dengan tawaran gaji 200 yuan per bulan. Tapi mereka tidak bodoh. Bekerja untuk bos itu di Guangdong mungkin hanya akan mendapatkan gaji tetap. Perusahaan Taihua memang hebat. Presiden Feng selalu memberikan bonus. 1 halaman yang dia miliki tahun lalu saja sudah setara dengan gaji beberapa tahun. Feng Yu tersenyum dan melambaikan tangannya. Ia kini telah menjadi idola kelompok orang-orang ini. Jika Feng Yu ingin mendirikan sekte atau semacamnya, akan terlalu mudah untuk mencuci otak orang-orang ini. Kalau begitu aku akan jujur. Ikuti aku dan aku jamin kamu tidak akan rugi apa-apa. Kapanpun aku punya cara untuk menghasilkan uang, aku akan selalu memikirkanmu. Prioritasku untuk 6 bulan ke depan adalah membeli saham.
Saham? Wu Zigang dan yang lainnya saling berpandangan. Apa itu saham? Hanya Li Shiqiang yang punya ide. Feng Yu sudah menyebutkan bisnis saham kepadanya, mengatakan bahwa bisnis itu lebih menguntungkan daripada obligasi pemerintah, dan bisa menghasilkan banyak uang. Saat itu, Li Shiqiang bertanya kepada Feng Yu, karena kita bisa menghasilkan banyak uang, mengapa kita tidak melakukannya? Feng Yu berkata, kita harus menunggu waktu yang tepat. Jika waktunya tidak tepat, kita tidak akan menghasilkan uang jika membelinya. Dari apa yang dikatakan Feng Yu sekarang, apakah waktunya telah tiba? Feng Yu melihat sekeliling dan melanjutkan, saham adalah surat utang yang mirip dengan obligasi negara, tetapi tidak diterbitkan oleh pemerintah, melainkan oleh perusahaan saham gabungan. Saham membayar dividen dan bonus berdasarkan laba akhir tahun. Jika Anda memiliki saham, Anda dapat dianggap sebagai pemegang saham perusahaan. Jika Anda memegang persentase saham tertentu, Anda dapat menghadiri rapat umum pemegang saham perusahaan. Wu Zigang dan yang lainnya bingung, masih belum mengerti. Membayar dividen dan bonus kenapa kedengarannya seperti deposito? Padahal, itu bukan dikeluarkan oleh negara, melainkan oleh perusahaan saham gabungan. Bagaimana mungkin itu bisa diandalkan? Ingatkah Anda bagaimana harga obligasi pemerintah tiba-tiba naik? Saya ingin memberitahu Anda bahwa harga saham juga bisa naik, dan akan naik lebih cepat dan lebih dramatis daripada obligasi pemerintah. Saham senilai 100 yuan bisa menjadi 200 yuan dalam setahun. Anda bisa menghitung sendiri untuk melihat berapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan. Mata semua orang terbelalak, termasuk napas Li Shiqiang yang memburu. Saham ini ternyata sangat menguntungkan. Kalau kamu ikut aku nggak akan mengecewakanmu. Kalau ada kesempatan bagus, aku bakal bagi-bagi sama kamu. Ini kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Kalau kamu mau, kamu bisa tarik uangnya dan aku akan ajari kamu cara beli saham. Keuntungannya milikmu, dan kerugiannya milikku. Meskipun Feng Yu memiliki kekayaan bersih puluhan juta, Tiongkok begitu besar sehingga bahkan dengan kekayaannya, ia tidak mampu membeli semua saham, bahkan 1% pun. Meskipun belum tahun 1990-an, sudah ada puluhan ribu perusahaan saham gabungan, dan banyak perusahaan menerbitkan saham, dengan puluhan diantaranya tersebar di seluruh negeri. Li Shiqiang mengerutkan kening. Keuntungannya milik kami, kerugiannya milikmu. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Sekalipun kau yakin pada dirimu sendiri, kau tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Namun kemudian, Feng Yu mengeluarkan setumpuk kontrak dan berkata, tanda tangani kontrak ini, dan semua yang baru saja kamu katakan akan menjadi kenyataan. Wu Zigang dan yang lainnya menatap kontrak itu. Kontrak itu menyatakan masa kerja 20 tahun, yang berarti hampir separuh hidup mereka. Lebih lanjut, jika mereka berganti pekerjaan atau mengundurkan diri, mereka harus membayar denda 3 kali lipat dari total pendapatan tahun sebelumnya. Itu terlalu besar. Orang-orang ini telah bekerja dengan Feng Yu selama lebih dari setahun, dan masing-masing dari mereka menghasilkan puluhan ribu yuan tahun lalu saja. 3 kali lipat dendanya. Bukankah itu 30 ribu yuan? Aku telah membantumu menghasilkan uang, mengajarimu cara menghasilkan uang, dan cara bernegosiasi bisnis. Jika kau di pabrik, panggil aku tuan. Aku akan terus membantumu menghasilkan uang, dan aku jamin gajimu akan naik setiap tahun. Pasti akan melebihi gaji pabrik motor, dan bahkan memimpin negara. Tapi aku telah melatihmu, dan aku tidak bisa membiarkanmu berbalik dan lari ke orang lain, menggunakan apa yang telah kuajari untuk bersaing denganku. Jika kau bersedia menandatangani kontrak ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Jika tidak apa-apa, kau boleh pergi sekarang. Feng Yu tidak berani mengatakan bahwa Wu Zigang dan yang lainnya adalah talenta papan atas, tetapi ide-ide mereka jelas di atas rata-rata, bahkan jauh lebih tinggi. Terlebih lagi, mereka telah mempelajari beberapa taktik pemasaran perusahaan Taihua, jadi Feng Yu tentu saja ingin mengikat mereka dengan kereta perangnya. Wu Zigang menandatangani tanpa ragu, dan yang lainnya mengikutinya dengan cepat. Bahkan 2 staf keuangan baru bergegas menandatangani. Kontrak 20 tahun bukankah itu seperti memiliki pekerjaan tetap di perusahaan milik negara? Bukankah Tuan Feng juga berjanji bahwa mereka akan mendapatkan tunjangan pensiun, layaknya pekerja pabrik? Tentu saja Feng Yu berani menjanjikan hal ini. Konsep jaminan sosial akan diusulkan pada tahun 1992, dan akan diberlakukan pada tahun 1996. Bagaimana mungkin Feng Yu enggan mengeluarkan sedikit uang untuk jaminan sosial? Melihat semua orang telah menandatangani kontrak, Feng Yu mengangguk puas. Meskipun kontraknya hanya 20 tahun, aku jamin setelah 20 tahun, kalian semua akan menjadi jutawan. Kalian bahkan bisa menjadi pemegang saham perusahaan, yang berarti kalian bisa menjadi bos bagi diri kalian sendiri. Sekarang, beritahu aku, berapa banyak uang yang bisa kalian masing-masing sumbangkan? Aku tidak bisa mengatakan jumlahnya, tetapi dalam 2 tahun, aku bisa membuat kalian menyumbang 2 kali lipat. Mata Wu Zigang dan yang lainnya berbinar. Hanya dengan beberapa kali salto, bukankah itu berarti 10.000 yuan bisa menjadi 40.000 yuan?
Hal baik semacam ini bisa menghasilkan uang lebih cepat daripada bekerja. Saya bisa mendapatkan 15.000. Saya bisa mendapatkan 20.000. Saya bisa mendapatkan 18.000. Semua orang berteriak-teriak meminta jumlah yang diinginkan, bahkan dua staf keuangan mengatakan mereka bisa mendapatkan 5.000 yuan. Kalaupun mereka tidak punya uang sendiri, mereka akan meminjamnya dari kerabat dan teman, dan paling banyak membayar bunga. Staf keuangan lebih tahu daripada Wu Zigang dan yang lainnya bahwa ada begitu banyak uang di rekening perusahaan Taihua. Uang yang dikumpulkan oleh sekitar 10 orang ini bahkan tidak cukup untuk menutupi sebagian kecil uang di rekening perusahaan Taihua, jadi Tuan Feng jelas bukan pembohong. Oke, mulai besok, kalian akan dibagi menjadi dua kelompok, pergi ke bank yang berbeda untuk membeli saham. Ingat, beli sebanyak-banyaknya. Minggu depan, kalian bisa menukarkan uang kalian sendiri dengan saham apapun yang dipegang perusahaan dengan harga nominal. Saham yang kalian beli akan disimpan di brankas kami. Dayo, Xiao Liu, beritahu ICBC untuk menyiapkan uang tunai sebanyak mungkin. Wu Zigang dan yang lainnya sibuk, meninggalkan Li Shiqiang dan Wen Dongjun yang linglung di ruang rapat. Kakak ipar, berapapun uang yang bisa diambil perusahaan logistik, selama tidak mengganggu operasional perusahaan, gunakan saja untuk membeli saham. Li Shiqiang bertanya dengan cemas, apakah aman membeli saham? Bagaimana jika saya rugi? Haruskah saya membeli setengahnya? Ketika bangkrut, Li Shiqiang sangat berani. Namun, begitu punya uang, ia menjadi ragu-ragu, selalu takut kehilangan uang yang telah ia perjuangkan dengan susah payah. Kakak ipar, percayalah, itu benar. Berita itu sudah mengatakan semuanya. Menurunkan suku bunga deposito dan pinjaman berarti kita akan menghabiskan uang. Tidak ada keuntungan lagi dalam obligasi pemerintah. Pasar saham adalah rajanya sekarang. Negara ini sedang mempromosikan ini. Li Shiqiang memikirkan kemampuan luar biasa saudara iparnya, menggertakkan gigi, dan berkata, baiklah, kalau begitu perusahaan logistik mungkin bisa mendapatkan 1,5 juta. Lagi pula, mereka akan membayar pabrik motor di akhir bulan, jadi tidak akan menunda pembayaran para pengemudi. Li Shiqiang pun menjadi kejam dan berencana menggunakan semua dana yang bisa dimobilisasi. Perusahaan logistik tidak membutuhkan banyak uang saat itu. Feng Yu mengerutkan kening. Hanya 1,5 juta? Kapan kakak iparku bisa membuka rumah sakit untuk adikku? Yah, aku harus menyeret kakak iparku ke bank nanti. Baiklah, kakak ipar, tolong beritahu bagian keuangan perusahaan Anda untuk pergi ke bank dan mengurus pembayarannya. Saat ini tidak ada perusahaan sekuritas di Harbin. Saham, seperti obligasi pemerintah, sebagian besar dijual oleh bank. Jika Anda ingin membeli, Anda pergi ke bank. Jika Anda ingin menjual, Anda hanya dapat mempercayakan penjualannya kepada bank atas nama Anda. Transaksi pribadi tidak diperbolehkan. Tentu saja, ada agen penjualan kedua, yaitu cabang sekuritas di bawah bank atau perusahaan manajemen keuangan. Tempat penjualan terakhir adalah tempat penerbit saham menjualnya sendiri. Meskipun mudah di bank, bertransaksi di broker dan tempat lain membutuhkan uang tunai, dan transaksi antar bank lebih hemat biaya dengan uang tunai. Saat itu, jual beli saham bukan sekadar menampilkan beberapa angka secara elektronik dan menyetorkannya ke rekening Anda. Sebaliknya, Anda memiliki sertifikat saham kertas, biasanya dalam denominasi 50, 100, dan 200 yuan. 1 yuan setara dengan apa yang kemudian dikenal sebagai 1 lot papan, atau 100 lembar saham. Saat ini, penerbitan saham sebagian besar merupakan program percontohan dan belum sepenuhnya diatur. Tidak hanya kacau, tetapi juga sangat sedikit pembeli. Lebih lanjut, jendela sekuritas bank tidak lagi memiliki layar elektronik seperti generasi sebelumnya, melainkan papan tulis dengan jumlah saham yang dibeli hari ini yang ditulis dengan kapur, seringkali dalam 1 digit. Mengapa hanya ada pembeli dan tidak ada penjual? Karena saat ini, pembeli pada dasarnya memperlakukannya seperti deposito berjangka. Kebanyakan dari mereka adalah mereka yang telah memperdagangkan obligasi pemerintah. Mereka pasti menyimpannya. Penjualnya sangat sedikit, terkadang bahkan tidak ada satupun dalam sebulan. Keesokan paginya, tepat saat Cina Construction Ban dibuka, 2 pemuda datang ke jendela perdagangan efek. Halo, apa yang Anda cari? Obligasi pemerintah? Popularitas obligasi pemerintah belum surut. Kebanyakan orang yang datang ke jendela ini adalah untuk membeli dan menjual obligasi pemerintah. Feng Yu bertanya, berapa banyak saham yang dijual sekarang, dan berapa harga totalnya? Petugas ban tertegun sejenak dan memutar bola matanya. Berapa total harganya? Apa? Kamu masih mau beli semuanya? Total harganya lebih dari 1 juta. Apa kamu sanggup? Total ada 8 jenis saham, dengan nilai total lebih dari 2 juta. Mau beli saham? Beberapa ratus saja? Feng Yu tersenyum dan berkata, hanya 2 juta lebih? Jumlahnya kecil. Aku ambil semuanya. Semua staf ban, termasuk yang lain yang sedang mengantre, memandang Feng Yu. Apa kata anak itu? Dia menginginkan semuanya? Tuan,
Apa yang baru saja Anda katakan? Staf itu melebarkan matanya dan memastikan lagi. Suaranya juga meninggi. Saya ingin semua saham itu. Bisakah saya mentransfer uang dari buku tabungan ICBC saya? Pemimpin CCB juga ada di sini. Oh, bukankah ini Tuan Feng yang selalu membeli obligasi pemerintah tahun lalu? Tuan Feng, Anda sudah lama tidak ke sini. Apakah Anda akan membeli obligasi pemerintah lagi kali ini? Tidak. Kali ini saya lebih optimis untuk membeli saham. Pemimpin CCB mengobrol dengan Feng Yu sambil memperhatikan para staf yang bekerja. Ia merasa sedikit tidak senang. Apa yang kalian lakukan? Kembali saja ke bisnis. Bang, setumpuk besar saham terjatuh di atas meja, dan staf itu berbalik dan kembali ke brankas untuk mengambil saham itu lagi. Xiao Zhao, apa yang sedang kamu lakukan? Presiden, tolong ambilkan saham untuk para pelanggan. Presiden mengamati lembar-lembar saham di atas meja. Mungkin ada beberapa ribu lembar, masing-masing bernilai 100. Bukankah itu ratusan ribu? Bukankah ini sudah cukup? Ia benar-benar tercengang ketika melihat Feng Yu mengemas semua stok barangnya ke dalam 2 tas besar. Setelah Feng Yu pergi, ia buru-buru bertanya kepada bawahannya berapa banyak stok yang telah dibeli Feng Yu. Apa? Mereka beli semuanya? Lebih dari 2 juta saham? Semuanya diborong? Mendesis. Beberapa penonton juga mendengar kata-kata staf tersebut. Beberapa yang lebih cekatan langsung berpikir, mungkinkah saham ini, seperti obligasi pemerintah, juga naik harganya? Mereka akan kembali dan menelitinya. Jika memang begitu, mereka akan membelinya besok. Feng Yu dan Wen Dongjun memuat semua saham ke dalam truk dan mengangkutnya kembali ke perusahaan. Sementara itu, Li Shiqiang, Wu Zigang, dan yang lainnya bekerja berpasangan untuk menyapu semua saham yang beredar di pasar Harbin di berbagai ban dan gerai penjualan sekuritas. Penarikan dana besar-besaran perusahaan Taihua membuat Presiden ICBC Zhu khawatir. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin perusahaan Taihua bisa menarik puluhan juta yuan hanya dalam satu pagi? Dia memeriksa dan menemukan bahwa uang itu telah ditarik atau ditransfer ke bank lain. Mungkinkah perusahaan Taihua tidak lagi berencana menyimpan simpanannya di ICBC? Perusahaan ini adalah deposan utama di ICBC, bahkan lebih baik daripada beberapa perusahaan milik negara. Dia benar-benar tidak bisa membiarkannya mengalir begitu saja. Presiden Zhu segera menghubungi Feng Yu, tetapi tidak ada yang menjawab telepon di perusahaan Taihua. Hal ini membuat Presiden Zhu sangat cemas. Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi? Tentu saja tidak ada kecelakaan. Semua uang dikonversi menjadi saham dan dikirim kembali ke perusahaan perdagangan Taihua. Feng Yu belum meninggalkan kantor sejak kembali dari CCB, dan secara pribadi menghitung stok di perusahaan. Dengan bantuan 2 staf keuangan, mereka bertiga bekerja dari siang hingga malam. Sebuah gudang kecil yang diubah Feng Yu menjadi brankas. Tidak ada jendela, dan pintunya terbuat dari besi berlapis ganda. Kecuali menggunakan bahan peledak, mustahil untuk masuk. Saham yang dibeli dibagi menjadi beberapa bundel sesuai dengan perusahaan dan nilai nominal, dibungkus dengan 2 lapis kain plastik dan kertas minyak, dan ditaburi dengan lapisan bubuk cabai untuk mencegah tikus masuk dan mengunyahnya, yang tentu saja akan memakan uang. Hanya Feng Yu yang memiliki kunci ruangan ini. Feng Yu berencana untuk melakukan investasi jangka panjang dalam jumlah kecil, menyimpannya selama 2 tahun, lalu menjualnya di bursa saham setelah tahun baru Imlek tahun 1993. Feng Yu bekerja dari pagi hingga malam, dan hanya makan beberapa roti kukus di siang hari. Akhirnya, setelah menghitung hasil kerjanya hari itu, Feng Yu meregangkan badan dan menggosok bahunya yang pegal. Sebanyak 34 jenis saham dibeli, meliputi 1.483.050 lembar saham bernilai nominal 50, 7.692.400 lembar saham bernilai nominal 100, dan 3.669.800 lembar saham bernilai nominal 200, dengan nilai total 12.845.250 yuan. Dalam satu hari, Feng Yu dan timnya membeli semua saham Harbin. Yang mengejutkan tidak hanya semua bank, tetapi juga perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Awalnya, tidak ada yang membeli saham yang mereka terbitkan. Mereka pikir Harbin terlalu terpencil dan saham-saham ini harus dijual sampai tahun depan. Tapi hari ini, entah kenapa, semua sahamnya terjual habis. Apa yang terjadi? Feng Yu hanya menghabiskan sedikit lebih dari 10 juta yuan, yang tidak cukup untuk memuaskannya. Perusahaan masih memiliki cukup banyak uang di pembukuannya. Jika Harbin tidak lagi tersedia, bukankah Jicheng dan Shenzhen masih tersedia? Jika itu tidak cukup, maka ia bisa pergi ke Beijing, atau bahkan Shanghai. Saat melakukan perjalanan bisnis, semua karyawan perusahaan, kecuali yang tetap bertugas, harus melakukan perjalanan bisnis. Feng Yu memimpin tim secara langsung. Mereka semua membawa cek tunai dan membeli kembali saham yang mereka lihat. Pertama-tama, mereka memeriksa bank-bank di Shenzhen. Soal Jicheng, tidak perlu terburu-buru. Kita tunggu saja sampai Shenzhen benar-benar bersih. Keesokan paginya,
Feng Yu dan timnya mengendarai 4 gerbong ke Shenzhen. Soal naik kereta, Feng Yu tidak akan pernah mempertimbangkannya karena terlalu tidak aman. Setibanya di Shenyang pada sore hari, mereka hanya sempat menggerebek konter sekuritas 4 ban. Malam itu, mereka menginap di sebuah wisma dan melanjutkan penggerebekan keesokan harinya. Di konter sekuritas di Shenzhen, 2 orang mengantre di belakang Feng Yu untuk membeli saham, berdebat apakah akan membeli 2.000 yuan atau 1.800 yuan. Mereka mendengar pemuda di depan mereka berteriak, "Saya sudah membeli semua saham yang Anda jual." Feng Yu tidak ingat saham mana yang berkinerja terbaik dan mana yang berkinerja buruk saat itu. Namun, ia tahu bahwa setelah bursa saham dibuka, saham-saham awal pada dasarnya tidak jatuh. Tak peduli dagingnya berlemak atau tanpa lemak, taruh saja dulu di mangkuk. Feng Yu dan temannya mengeluarkan 2 tas besar, memasukkannya ke dalam mobil, menginjak pedal gas, dan melaju ke ban berikutnya. 2 orang di antrean paling belakang tercengang. Mereka hanya memikirkan berapa banyak yang harus dibeli. Tapi sekarang, jangankan 1.800 yuan, mereka bahkan tidak punya 100 yuan tersisa. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Seseorang membeli semua sahamnya. "Apa kamu tidak takut kehilangan uang?" Mereka berdua membahasnya dengan nada masam. "Bukankah ini bodoh? Jutaan, beli saham? Kalau aku punya uang sebanyak itu, aku cuma mau simpan di bank dan dapat bunga. Bunganya puluhan ribu yuan setiap tahun, Anda bisa makan apa saja yang Anda mau dan Anda tidak akan bisa menghabiskan semuanya seumur hidup Anda." Namun di saat yang sama, keduanya menunjukkan rasa iri di mata mereka. Mungkin orang lain begitu kaya karena mereka berani. Tak diragukan lagi, jika mereka berani membeli, saya juga berani. Jika ban ini bangkrut, kita bisa pergi ke bank lain untuk membeli saham. Beberapa teller ban mengenali Shiqiang dan menyapanya dengan hangat, mengatakan bahwa mereka mendengar Li Shiqiang meraih sukses besar dari perdagangan obligasi negara. Seorang warga asli Harbin bahkan datang jauh-jauh ke Shenyang untuk berdagang obligasi negara, bayangkan betapa menguntungkannya. Namun kali ini mereka semua salah. Li Shiqiang datang bukan untuk membeli obligasi pemerintah. Meskipun obligasi pemerintah masih bisa menghasilkan uang, marin keuntungannya jauh lebih kecil daripada saham. Li Shiqiang menampar cek dan berkata, "Keluarkan semua saham yang kamu punya." Jumlah ban di Shenzhen lebih banyak daripada di Harbin, dan stok sahamnya juga lebih banyak. Feng Yu dan teman-temannya telah menghabiskan semua uang yang mereka bawa, dan pada dasarnya telah membeli semua saham. Semua orang kembali ke Harbin, menghitung, dan menyegel kembali barang-barang itu. Semua orang menghela napas lega. Ini pertama kalinya mereka menghabiskan uang sebanyak itu. Feng Yu sangat puas dengan kinerja Wu Zigang dan yang lainnya. Tak satu pun dari mereka mengaku kabur membawa cek atau saham. Mungkin karena mereka saling mengawasi, atau mungkin mereka tak pernah terpikir untuk melakukannya, atau mungkin mereka takut membawa masalah bagi keluarga mereka. Kamu benar tentang mereka. Membantu mereka kaya kali ini baru langkah pertama. Tapi apakah mereka pikir itu sudah akhir? Mereka hanya membeli saham senilai kurang dari 50 juta. Bagaimana Feng Yu bisa puas? Perusahaan sudah tidak punya uang tersisa di rekening. Feng Yu punya solusi. Presiden ICBC Ju akhirnya bertemu Feng Yu hari ini. Begitu mereka bertemu, ia langsung bertanya, apakah perusahaan Taihua berencana mengganti bank rekening korporatnya? Feng Yu menjelaskan bahwa perusahaan memiliki sejumlah investasi. Jadi ia mentransfer sejumlah uang ke bank lain, tetapi rekening perusahaan masih di ICBC, dan ini tidak akan diubah. Hal ini meyakinkan Gubernur Ju. Ia kini berada dalam tahap kritis. Perusahaan Taihua memiliki arus kas yang sangat besar dalam rubel, dolar AS, dan dolar Hong Kong setiap bulan, yang merupakan pencapaian politik yang luar biasa baginya. Namun, pencapaian politik ini saja tidak cukup. Negara ini kini tengah menurunkan suku bunga untuk mendorong konsumsi masyarakat, sehingga indikator penilaian utama perbankan telah berubah dari menarik simpanan menjadi penyaluran kredit. Dalam hal menarik simpanan, Presiden Ju jelas jauh di depan, dan merupakan cabang terbaik di provinsi ini, tak tertandingi. Namun, dalam hal penyaluran kredit, Presiden Ju kurang berhasil, berada di peringkat menengah ke bawah di antara cabang-cabang di provinsi ini. Hal ini menjadi kendala besar bagi keinginannya untuk naik jabatan, terutama keinginannya untuk meraih posisi wakil presiden bank provinsi dalam satu langkah. Presiden Ju awalnya mengira bahwa Feng Yu sedang berbicara kepadanya tentang penarikan uang, tetapi setelah Feng Yu selesai membicarakan hal ini, dia malah mulai bertanya tentang prosedur pinjaman. Tidak mungkin. Feng Yu tidak tahu prosedur apa yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman saat itu, tetapi prosedurnya jelas lebih rumit daripada di kemudian hari. Mata Presiden Ju berbinar. Perusahaan Taihua mau pinjaman? Bagus sekali. Aku akan meminjamkanmu sebanyak yang kau mau, asalkan aku yang memutuskan. Presiden Ju bahkan berharap Feng Yu bisa meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar. Lagi pula, ia bisa menggunakan keuntungan perusahaan Taihua dan perusahaan mesin sebagai jaminan, jadi tidak perlu khawatir ia tidak akan mampu membayarnya kembali. Feng Yu melihat antusiasme Presiden Ju terhadap pinjaman tersebut, dan setelah berpikir sejenak,
Ia pun mengerti. Dengan negara yang mendorong pinjaman dan konsumsi, Ban Industri dan Komersial Tiongkok di kota ini pasti memikul banyak tanggung jawab, bukan? Feng Yu berharap bisa meminjam lebih banyak uang dan menginvestasikan semua uangnya di pasar saham. Ia akan mampu melakukan sebanyak itu dalam 2 tahun. Presiden Zhu, mengingat kondisi keuangan perusahaan kami tidak membutuhkan pinjaman. Hanya saja, baru-baru ini kami mengalami masalah besar, jadi kami sedang mempertimbangkan pinjaman jangka pendek. Berapa suku bunganya? Berapa jangka waktu pelunasannya? Bagaimana cara saya melunasinya? Presiden Zhu dengan antusias menjelaskan kepada Feng Yu bahwa suku bunga pinjamannya jelas yang terendah di kota ini, bahkan di provinsi ini. Bagaimana kalau jangka waktu pembayaran 3 tahun? Saya akan membayar bunganya saja di 2 tahun pertama, lalu melunasi pokok dan bunganya di tahun ketiga. Seharusnya itu tidak membuat Anda stres, kan? Feng Yu diam-diam gembira. Inilah yang ada dalam pikirannya. Meskipun laba humidifier terus mengalir, dan perusahaan mesin membayar dividen setiap kuartal, Feng Yu tidak berencana untuk melunasi pinjaman lebih awal. 3 tahun adalah waktu yang tepat. Seharusnya sahamnya sudah terjual saat itu, dan dananya pasti sudah kembali. Presiden Zhu, berapa banyak uang yang Anda rencanakan untuk dipinjamkan ke perusahaan saya? Jika Anda menggunakan saham perusahaan mesin sebagai jaminan, saya bisa meminjamkan Anda 1.200 RMB. Jika Anda menggunakan aset dan pendapatan perusahaan Taihua sebagai jaminan, saya bisa meminjamkan Anda 10 juta RMB. Feng Yu Logistics bisa meminjamkan Anda 2 juta. Dan peternakan babi yang Anda sebutkan bisa meminjamkan Anda 500.000. Presiden Zhu berteriak dalam hatinya, gadaikan semuanya kepada kami, gadaikan semuanya kepada kami untuk pinjaman. Presiden Zhu, itu tidak benar. Saham perusahaan mesin saat ini bernilai sekitar 12 juta, jadi jumlah yang Anda pinjamkan kepada kami masuk akal. Tapi bagaimana mungkin Taihua bernilai 10 juta? Taihua memiliki merek Feng Yu dan berdagang dengan Uni Soviet, menghasilkan omzet jutaan rubel per bulan. Mengapa Anda hanya memberi kami pinjaman yang sangat sedikit? Mata Presiden Zhu terbelalak. Feng Yu benar-benar ingin meminjam lebih banyak? Bagus, kalau menurutmu terlalu sedikit, tidak masalah. Berapa banyak yang ingin kamu pinjam? Tuan Feng, menurut Anda berapa jumlah pinjaman yang sesuai? Dengan menggunakan saham perusahaan mesin dan seluruh aset serta laba Taihua sebagai agunan, saya berharap bisa mendapatkan pinjaman sebesar 40 juta RMB. Sedangkan untuk Feng Yu Logistics, saya rasa kita bisa mendapatkan pinjaman sebesar 4 juta RMB. Kita punya 80 truk gas. Bukankah harganya masing-masing 50.000 RMB? Yah, meskipun dia tidak menghabiskan 50.000 yuan untuk membeli mobil. Mobil itu sekarang bernilai sebesar itu. Sebelum Presiden Zhu sempat berkata apa-apa, Li Shiqiang menatap Feng Yu dengan mata terbelalak. Apa-apaan ini? Kau ingin aku meminjam 4 juta? Ini, bukankah itu terlalu berisiko? Bunga setahun itu sangat besar. Li Shiqiang merasa menggunakan semua uangnya sendiri untuk membeli saham saja sudah cukup merepotkan, dan Feng Yu bahkan ingin mengambil pinjaman. Kau boleh mengambil pinjaman kalau mau, tapi kenapa kau menyeretku ke dalam masalah ini? Baiklah, aku setuju untuk mengambil pinjaman kecil, tapi kau tidak bilang kau harus meminjam sebanyak itu. Kalau aku tidak bisa membayarnya kembali, bukankah perusahaan logistik ini milik Ban? Feng Yu menepuk-nepuk kaki kakak iparnya pelan-pelan, menyuruhnya tenang. Aku sudah bilang padamu untuk membuka rumah sakit untuk adikku, tapi kau memaksa. Aku sudah bilang untuk ekspansi agresif, tapi kau malah membatasi tangan dan kakimu. Dengan tingkat pertumbuhan perusahaan logistik ini saat ini, mungkin butuh 3-5 tahun untuk membuka rumah sakit yang layak. Berinvestasi di saham itu berbeda. Dalam 2 tahun, dengan keuntungan berkali-kali lipat, kekayaan bersih Li Shiqiang akan meroket hingga puluhan juta. Saat itu, belum lagi berinvestasi di satu rumah sakit, berinvestasi di beberapa rumah sakit pun tidak akan jadi masalah. Presiden Zhu bertanya dengan suara gemetar, berapa banyak yang ingin Anda pinjam? 40 juta? 44 juta. Napas Presiden Zhu memburu. Hahaha, katanya. Selesai, selesai. Saya pantas dipromosikan. Target tahun ini masih kurang 15 juta yuan, tetapi dengan 44 juta ini, dia sudah melampauinya. Dia jelas nomor 1 di provinsi ini. Kalau bukan saya yang dipromosikan, siapa lagi? Aku akan cari cara untuk melakukannya. 44 juta, kan? Tidak masalah. Bahkan jika ada beberapa pelanggaran, Presiden Zhu berencana untuk menemui para pemimpin secara langsung dan bersikeras meminjamkan uang kepada perusahaan Taihua. Belum lagi Harbin, bahkan tugas untuk seluruh provinsi pun bisa diselesaikan lebih cepat dari jadwal. Dia yakin para pemimpin tidak akan tergoda. Melihat Presiden Zhu begitu mudah diajak bicara, Feng Yu melanjutkan, saya punya barang antik lain, Tungku Suande Dinasti Ming. Itu harta karun sejati. Dan hanya ada sedikit di dunia. Seorang pengusaha kaya Hong Kong ingin membelinya seharga 8 juta. Saya tidak mau lebih.
Saya akan menggunakan harta karun ini sebagai jaminan dan meminjam 6 juta. Totalnya 50 juta. CK. Presiden Zhu tak kuasa menahan diri untuk mengecap bibirnya. Alisnya berkerut. Pinjaman antik tidak ada presidennya di provinsi ini. Biasanya, barang berharga apapun bisa digadaikan, tetapi nilai barang antik ini mustahil untuk diperkirakan. Feng Yu bilang seseorang membayar 8 juta untuknya, tapi mungkin tidak akan terjual seharga 800 ribu. Tuan Feng, barang antik tidak mudah ditangani. Tanpa standar pengukuran yang spesifik, sulit untuk dioperasikan, kata Presiden Zhu dengan susah payah. Feng Yu menatap Presiden Zhu. Sulit? Tidak apa-apa. Ayo kita ke CCB dan cari pinjaman. Direktur Liu dari Departemen Kredit Cabang Provinsi CCB punya hubungan baik dengan ayah saya. Saya rasa dengan semua aset saya sebagai agunan, kita seharusnya bisa mendapatkan pinjaman sebesar 50 juta. Ketika Presiden Zhu melihat Feng Yu berdiri, ia segera meraih tangan Feng Yu dan berkata, Tuan Feng, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Kita sudah bekerja sama begitu lama, apa Anda masih tidak percaya padaku? Biar aku telepon saja. Demi prestasi dan promosi, perjuangkanlah. Setelah Presiden Zhu pergi, Li Shiqiang tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Xiao Yu, kenapa kamu pinjam uang sebanyak itu? Bagaimana kalau kamu tidak bisa mengembalikannya? Feng Yu menatap Li Shiqiang dengan percaya diri. Kakak ipar, jangan khawatir, kita pasti bisa melunasinya. Ngomong-ngomong soal penjualan pelembab udara di luar negeri, tahukah kau berapa keuntungan yang akan didapat perusahaan Taihua tahun ini? 10 juta dolar AS. Akan ada lebih banyak lagi tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, jadi kau tidak perlu khawatir tidak bisa melunasinya. Kita harus mengambil inisiatif sekarang dan menyapu bersih pasar saham. Akhir tahun, atau mungkin bahkan sebelum akhir tahun, bulan Oktober, kau akan melihat kita mulai menghasilkan uang. Feng Yu dan timnya dapat menyapu pasar saham kedua kota, yang pasti akan mendorong pasar saham lepas landas lebih awal dan meningkatkan pasar secara keseluruhan. Sebelum Li Shiqiang sempat berkata apa-apa, Presiden Zhu kembali dan berkata dengan penuh semangat kepada Feng Yu. 50 juta yuan, ICBC kota dan provinsi kami akan bersama-sama meminjamkannya kepadamu. 50 juta yuan lagi berhasil dikumpulkan, dan ICBC langsung menyetujuinya. Namun, masalahnya tidak sesederhana itu, karena pinjaman ini masih membutuhkan persetujuan ayahnya. Feng Yu sedang memikirkan cara untuk mengelabui ayahnya agar menandatanganinya. Feng Xingtai lebih konservatif daripada Li Shiqiang. Ia sangat puas dengan kehidupannya saat ini dan yakin bahwa uang yang ia hasilkan sekarang tidak akan cukup untuk dibelanjakan seumur hidupnya. Bagaimana mungkin ia mau meminjam uang sebesar itu dari bank sekaligus? Bajingan kecil. Pinjaman itu kan cuma pinjam uang. Lagi pula, dengan suku bunga setinggi itu, kenapa kau mau pinjam uang sebanyak itu? Begitu Feng Yu selesai berbicara, Feng Xingtai menggebrak meja dan berdiri. Bajingan kecil ini harus dipukuli. Kalau tidak dipukuli selama 3 hari, dia bisa gila. Ayah, mohon bersabarlah, mohon bersabarlah. Tahukah ayah betapa pentingnya putra ayah sekarang? Tanya Feng Yu dengan nada berlebihan. Feng Xingtai menatapnya dari atas ke bawah dan berkata dengan nada meremehkan. Apa masalahnya? Apa yang kau coba lakukan? Ayah tahu kan terakhir kali Dong Jun dan aku pergi ke Uni Soviet untuk mengikuti perkemahan musim panas internasional? Feng Yu sengaja menekankan kata Uni Soviet dan internasional untuk menegaskan status mereka yang tinggi. Aku ingin sekali memberitahumu kalau kau tidak mengatakannya. Kudengar kau menghilang begitu tiba di Uni Soviet, dan kau bahkan tidak pulang setiap malam? Feng Xingtai mencibir Feng Yu. Ayah, inilah intinya. Putramu punya misi besar. Lihat, dari mana semua peralatan di pabrik Taihua kita ini berasal? Apakah dibeli dari Uni Soviet? Apa yang kita gunakan untuk berinvestasi di perusahaan mesin itu? Teknologi Soviet yang canggih, kan? Bahkan wali kota pun tahu tentang ini. Apa? Wali kota mau cari masalah buat keluarga kita? Bilang saja aku yang melakukannya dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Feng Xingtai terkejut. Pikiran pertamanya adalah menyelamatkan putranya dulu, meskipun itu berarti masuk penjara. Ayah, tolong dengarkan aku. Feng Yu tak tahu harus tertawa atau menangis. Wali kota tahu aku mampu membeli peralatan dan teknologi industri dari Rusia yang jauh lebih maju daripada yang kami miliki di Tiongkok, jadi beliau mengirimku ke Uni Soviet untuk membelinya. Aku selalu pergi selama perkemahan musim panas, mengurus berbagai keperluan untuk Harbin. Jadi tidak apa-apa. Wali kota memintamu melakukannya? Tentu saja, dan saya sudah menandatangani kontraknya. Termasuk peralatan pengepres minyak kedelai yang kami beli sendiri, semuanya sudah ada di sini, dan akan dikirim ke Harbin dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Bayangkan, banyak peralatan Soviet yang sangat besar. Kok bisa semurah itu? Apa maksudmu? Kau mengambil pinjaman untuk membeli ini? Bukankah kau bilang wali kota memintamu untuk membelinya? Bukankah seharusnya uangnya dibayar oleh pemerintah kota? Feng Xingtai kesal.
Wali kota tidak bisa menindas orang seperti ini. Bagaimana mungkin dia meminta kita meminjam uang untuk membantu pemerintah membeli peralatan? Mata Feng Yu berputar, dan ia bertanya kepada ayahnya dengan serius. Ayah, apakah menurutmu Li Mingde dari perusahaan mesin pantas dihajar? Lagi pula, keluarga kitalah yang menyediakan teknologi canggih untuk perusahaan mesin. Mesin pertanian mereka yang paling menguntungkan sekarang menggunakan teknologi kita, termasuk traktor baru mereka, yang laris manis. Ayah juga wakil presiden perusahaan, kan? Apakah Li Mingde pernah menghormati ayah? Wajah Feng Xingtai berseri-seri ketika ia menyebutkan hal ini. Ia kini memiliki pabrik pengolahan biji-bijian, dengan puluhan pekerja di bawahnya, dan merupakan seorang pemimpin. Namun, setiap kali ia pergi ke perusahaan mesin, tatapan Li Mingde, dan juga sekretaris Li Mingde, seolah-olah memandang rendah dirinya. Jika putranya tidak mengatakan bahwa saham di perusahaan mesin itu berharga, ia pasti akan berpikir untuk menjualnya demi uang tunai. Apa maksudmu? Apakah kamu masih ingin mengalahkannya? Bukan begitu. Dia mengelola perusahaan mesin dengan cukup baik. Pernahkah kau berpikir bahwa suatu hari nanti kau akan menjadi bos besar perusahaan mesin dan memberikan perintah kepada Li Mingde? Feng Yu terus membujuk. Bagaimana mungkin? Li Mingde adalah seorang kader. Ayah, di perusahaan saham gabungan, siapapun pemegang saham mayoritaslah yang memegang keputusan akhir. Ayah yakin bisa membantu ayah menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan mesin ini dalam 3 tahun. Mulai sekarang, ayah akan menjadi manajer umum perusahaan mesin ini. Ayah bisa keluar atau bekerja untuk kita. Apa? Kamu akan jadi pemegang saham utama dalam 3 tahun, dan aku akan jadi manajer umum. Kamu lagi melamun? Jangan khawatir. Aku pasti bisa. Pertama-tama, kita perlu menghasilkan lebih banyak uang. Setelah cukup, kita bisa membeli saham di perusahaan mesin. Soal cara membelinya dari kota, aku punya rencana. Apa hubungannya ini dengan kamu meminjam uang? Akhirnya sampai pada intinya, Feng Yu langsung berkata, kita bisa membeli peralatan dan teknologi Soviet ini, menjualnya kembali, entah ke kota atau perusahaan lain, dan menghasilkan uang. Tapi syaratnya kita harus punya uang untuk membelinya dulu, kan? Pinjaman itu untuk penggalangan dana. Tidak, perusahaan dagang di Harbin itu punya banyak uang, kan? Waktu aku tanya bulan lalu, kamu bilang punya banyak uang. Semuanya hilang. Apa? Kamu nggak punya 20 atau 30 juta? Ngapain kamu habisin? Feng Xingtai berdiri dan mencari kemoceng. 20 atau 30 juta. Dan kamu habisin begitu saja? Boros banget. Kamu beli saham. Saham itu mirip obligasi pemerintah. Kamu bisa dapat bunga di akhir tahun, yang lebih hemat biaya daripada menabung di bank. Dan suku bunganya lebih tinggi daripada suku bunga pinjaman. Jadi kamu bisa menghasilkan uang. Kalau kamu tanda tangani kedua kontrak ini, kita akan punya uang untuk membeli kembali peralatan dan teknologi canggih Uni Soviet, dan kita jamin kita masih bisa menghasilkan uang. Feng Yu terus menipu. Bisakah kita menghasilkan uang dengan menjualnya ke kota? Ya, keuntungannya tidak kurang dari 20%. Feng Yu bahkan tidak mengatakan bahwa keuntungan bersihnya setidaknya 30%, dan ini masih harga yang bersahabat. Itu tidak terlalu mahal. 40 juta. Berapa bunganya per bulan? Tentu saja tidak sebanyak yang kami hasilkan. Lagi pula, kami punya barang-barang lain, peralatan dan saham, dan semua itu uang. Kapan kita akan membayar kembali bank? Akhir tahun. Begini tulisannya. Bayarnya akhir tahun. Feng Yu menunjuk kontrak itu dengan santai, tanpa membiarkan ayahnya melihatnya dengan jelas. Apakah ini benar-benar bisa menghasilkan uang? Kita dijamin untung. Kita mendapat dukungan dari pemerintah kota. Aku sudah menjual semua peralatannya. Kalau kamu tidak tanda tangan, kita tidak akan dapat uangnya. Dan kita tidak akan bisa membeli peralatan Soviet. Kalau begitu, putramu benar-benar melanggar hukum. Feng Yu mulai berpikir bagaimana suatu hari nanti ia bisa menipu ayahnya agar mengalihkan saham perusahaan Taihua atas namanya sendiri. Akan terlalu sulit untuk meminta tanda tangan ayahnya setiap saat dan menipunya setiap saat. Orang jenius juga punya banyak masalah. Feng Xingtai menandatangani namanya dengan pena. Ia menandatangani dimanapun Feng Yu menunjuk. Setelah selesai menandatangani, ia ingin melihatnya. Feng Yu mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas arsip. Ayah, aku akan kembali ke Harbin hari ini. Aku harus segera mengirim kontrak ini ke bank. Baru setelah pembayaran diterima, barangnya bisa dikirim. Pemerintah kota sudah beberapa kali mendesak kita. Makanlah dulu sebelum pergi. Ibumu sedang merebus kelinci di rumah. Tidak, aku akan kembali dalam 2 hari. Kontrak telah selesai, dan ia hanya perlu menunggu ICBC mencairkan pinjaman. Feng Yu sangat ingin kembali ke Harbin. Tanpa pinjaman, ia tidak bisa membeli saham, dan ia merasa seperti kehilangan uang. Feng Xingtai menutup telepon, menghentakkan kakinya dengan marah. Ia baru saja menelepon menantunya, yang mengatakan Feng Yu berencana mengambil pinjaman.
tetapi ia tidak menyebutkan apapun tentang peralatan Soviet. Sebaliknya, ia berencana untuk terus membeli saham. Beraninya bajingan ini berbohong kepada ayahnya. Lain kali dia kembali, aku akan mematahkan kakinya. Pinjaman itu dicairkan dengan lancar, dan Feng Yu menghela napas lega. Presiden Zhu memang sangat bisa diandalkan. Bagaimana mungkin tidak bisa diandalkan? Presiden Zhu berharap dapat memanfaatkan prestasi ini untuk promosi, dan bahkan memberikan sebagian kuota pinjaman kepada cabang provinsi untuk memuaskan atasannya. Tentu saja, beliau juga menerima jaminan dari pimpinan cabang provinsi bahwa pada akhir tahun ini, wakil presiden provinsi akan pensiun dan Presiden Zhu akan mengambil alih posisi tersebut. Feng Yu membawa orang-orang ke Jicheng untuk membeli saham, dan Li Shiqiang membawa orang-orang ke Shenzhen, memastikan untuk membeli saham dalam waktu sesingkat mungkin. Feng Yu memperkirakan tak seorang pun di masa lalunya pernah membeli saham seagresif ini. Ledakan pasar saham memang diperkirakan terjadi di akhir tahun ini. Namun, dengan Feng Yu sebagai seekor nengat yang berkibar, ledakan pasar saham pasti akan datang lebih awal. Sekalipun dananya tidak dapat memanipulasi pasar, dampaknya pasti akan terasa. Setelah 3 hari bekerja keras, Feng Yu dan timnya kembali ke Harbin. Uang mereka habis. Semua karyawan, termasuk Wen Dongjun, telah memilih saham yang ingin mereka pegang. Sebagian besar, mengikuti arahan Feng Yu, telah memilih saham Old Eight yang terkenal atau saham Shenzhen Vivei dari kehidupan mereka sebelumnya. Tak diragukan lagi, saham-saham ini adalah yang pertama go public dan kemungkinan besar akan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Mereka semua sangat percaya pada Feng Yu. Seseorang yang telah membangun kekayaan sebesar itu dari nol dalam waktu sesingkat itu, bagaimana mungkin mereka meragukan kemampuannya? Tentu saja, karena mereka sudah membelinya, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya meskipun mereka skeptis. Lagi pula, ada janji Feng Yu untuk mengganti kerugian apapun. Mereka semua merasa puas dan berpikir Feng Yu harus beristirahat, tetapi Feng Yu menemukan Li Xiao dan Hou Haitao lagi. Pinjam uang? Tuan Feng, perusahaan Taihua Anda mengambil bagian terbesar. Anda menghasilkan lebih banyak daripada gabungan kami berdua. Mengapa Anda meminjam uang dari kami? Hou Haitao menatap Feng Yu dengan bingung. Apakah ada sesuatu yang perlu dibelanjakan oleh perusahaan Taihua? Saya baru saja berinvestasi dan sedang kekurangan uang. Saya akan mengembalikan uangnya kepada Anda di akhir tahun. Li Xiao menggelengkan kepalanya. Tuan Feng, pabrik kami berbeda dari perusahaan Taihua. Kami adalah perusahaan kolektif milik negara. Meskipun saya bisa mendapatkan uang dengan menandatangani, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada karyawan? Uang publik bukan uang saya. Jadi saya tidak bisa setuju untuk meminjamkan Anda uang. Hou Haitao pun langsung mengutarakan pendapatnya, mengatakan bahwa kami juga tidak bisa melakukannya, dan pabriknya kekurangan dana. Ia bahkan mendesak Feng Yu untuk segera mentransfer biaya penelitian dan pengembangan tahap kedua kipas tanpa bila tersebut, karena dananya hampir habis. Feng Yu menghela napas. Terlalu sulit meminjam uang dari perusahaan milik negara. Lagi pula, Feng Yu berinvestasi di saham, bukan di industri real. Sebanyak apapun ia bicara, itu tidak akan berhasil. Sepertinya saya hanya bisa mencoba orang terakhir. Tuan Feng, Anda memanggil saya dari jauh, saya pikir ini masalah besar. Bagaimana mungkin perusahaan Anda kekurangan dana? Fu Guangzheng juga tidak mengerti. Keuntungan dari pelembab udara dibayarkan setiap bulan. Perusahaan Taihua tidak menghasilkan banyak uang setiap hari, tetapi seharusnya menghasilkan banyak uang. Bagaimana mungkin mereka kekurangan uang? Feng Yu tersenyum dan berkata, bukan karena perusahaan Taihua kekurangan uang, tapi saya. Saya baru saja menemukan cara yang bagus untuk menghasilkan uang dan saya ingin meminjam uang. Atau bisakah Anda membantu memperkenalkan saya kepada seseorang? Saya ingin mendapatkan pinjaman dari bank di Hong Kong. Mata Fu Guangzheng berbinar kesempatan bagus apa? Bisakah kau mengajakku? Fu Guangzheng menyadari bahwa peruntungannya telah meningkat pesat sejak bertemu Feng Yu. Ia tidak pernah melewatkan satupun penjualan barang antik Feng Yu baru-baru ini, dan bahkan meraup untung besar dengan membeli sejumlah mobil mewah bekas dari Feng Yu. Menghasilkan banyak uang dan membuat ayahnya sangat dihormati. Ketika ia berinvestasi di perusahaan mesin bersama Feng Yu, ia tidak pernah memikirkan berapa banyak uang yang bisa dihasilkan perusahaan tersebut. Namun, berdasarkan dividen tahun lalu dan pesanan tahun ini, investasinya pada dasarnya akan kembali dalam 1 tahun lagi, dan akan ada keuntungan tinggi setidaknya selama 5 tahun ke depan. Kecepatan menghasilkan uang ini terlalu cepat. Berinvestasi di perusahaan mesin hanya memungkinkan Fu Guangzheng muncul dalam keluarga Fu. Tetapi memperoleh hak penjualan luar negeri untuk pelembab merek Feng Yu adalah momen sesungguhnya dari kebangkitan Fu Guangzheng. Status Fu Guangzheng di keluarga Fu tidak hanya meningkat pesat, tetapi bahkan di kalangan generasi kedua di Hong Kong, Fu Guangzheng sekarang menjadi tokoh terkenal dan tidak lagi dikenal sebagai playboy keluarga Fu. Kali ini Feng Yu menyebutkan cara yang bagus untuk menghasilkan uang, jadi bagaimana mungkin dia tidak tertarik? Belum lagi keluarganya, dia sudah punya dana hampir 10 juta. Mungkinkah dia tidak terlibat?
Cara terbaik untuk menghasilkan uang adalah melalui saham. Saham? Wajah Fu Guangzheng berubah muram. Bagaimana situasi pasar saham saat ini? Bisakah berinvestasi saham sekarang menghasilkan uang? Apakah ini peluang bagus? Tuan Feng, apakah Anda bercanda? Tidak bercanda. Fu Guang menatap Feng Yu dengan rasa ingin tahu. Apakah dia punya informasi tentang saham yang akan melonjak? Tapi itu tidak masuk akal. Perusahaan Taihua pasti punya aset setidaknya puluhan juta. Kenapa mereka perlu meminjam uang darinya? Jadi, saham mana yang rencananya akan dibeli Tuan Feng? Aku akan membeli saham daratan manapun, kata Feng Yu sambil tersenyum. Saham daratan? Ada bursa saham di daratan? Fu Guangzheng terkejut. Tidak heran dia melakukan itu. Saat itu belum ada bursa saham di Tiongkok daratan, tetapi Hong Kong sudah memiliki bursa saham sejak lama. Pada tahun 1986, Bursa Efek Hong Kong didirikan dan bergabung dengan Federasi Bursa Saham Internasional. Fu Guangzheng awalnya mengira Feng Yu ingin membeli saham-saham yang terdaftar di Hong Kong, tetapi ia justru membeli saham-saham di Tiongkok daratan. Tidak ada perusahaan yang terdaftar di Tiongkok daratan, dan saham-saham tersebut praktis tidak dapat diperdagangkan. Bagaimana mungkin nilainya naik? Apakah hanya menunggu dividen akhir tahun? Berapa banyak keuntungan yang sebenarnya bisa diperoleh perusahaan-perusahaan di Tiongkok daratan? Dan berapa banyak dividen yang bisa mereka bayarkan? Belum ada bursa saham. Sebagian besar transaksi dilakukan di konter sekuritas bank, dan sahamnya masih berupa sertifikat kertas. Namun, pemerintah Tiongkok daratan sudah mulai mengambil tindakan untuk merangsang arus kas, dan paling lambat akhir tahun ini, mereka akan mengumumkan pembentukan bursa saham. Perusahaan-perusahaan pertama yang go public akan menerima dukungan penting dari negara, dan setiap orang yang membeli saham mereka dijamin akan meraup untung. Kau tidak akan menggunakan semua dana perusahaan Taihua untuk membeli saham daratan, kan? Fu Guangzheng membelalakan matanya. Ini terlalu gila. Pasar saham daratan masih dalam tahap awal, belum ada tanda-tanda pemulihan. Namun, mereka berani mengambil langkah sebesar itu? Perusahaan Taihua, dengan modal puluhan juta dolar, menginvestasikan semuanya? Feng Yu mengangguk. Benar. Aku meminjam uang itu agar aku bisa terus berinvestasi di pasar saham. Aku bisa memberimu bunga. Bagaimana kalau bunga tahunan 10% selama 3 tahun? Bunga majemuk. Fu Guangzheng tidak habis pikir. Apakah Feng Yu benar-benar seyakin itu? Suku bunga tahunan 10%, yang dimajemukkan, bahkan lebih tinggi daripada pinjaman bank. Bagaimana dia bisa menjamin pasar saham daratan akan naik? Dan untuk apa dia membeli saham? Fu Guangzheng selalu merasa bahwa Feng Yu sedang bermain api dan mungkin akan terbakar jika dia tidak berhati-hati. Aku akan membicarakan ini dengan keluargaku, kata Fu Guangzheng setelah ragu sejenak. Ia sedang memikirkan cara menolak Feng Yu tanpa merusak hubungan mereka. Meminjam uang jelas mustahil, tetapi membantu Feng Yu mendapatkan pinjaman pasti mengharuskan keluarga Fu bertindak sebagai penjamin. Akankah ayahnya menyetujui jaminan seperti itu? Ketika Feng Yu mendengar Fu Guangzheng mengatakan ini dan melihat ekspresinya, ia tahu bahwa Fu Guangzheng tidak berniat meminjamkan uang dan bahkan mungkin tidak bersedia memberikan jaminan. Sepertinya ia harus terus menambah beban. Saya ingin tahu apakah keluarga Fu berdagang valuta asing? Apakah mereka punya investasi di Jepang? Paman tertua saya berdagang valuta asing, dan paman kedua saya juga punya properti di Jepang. Kenapa kamu juga berpikir untuk berinvestasi di Jepang? Feng Yu menunjuk ke meja dan berkata, izinkan saya memberitahu Anda 2 hal. Saya mendengar ini dari para petinggi. Pertama, Anda harus segera menjual properti Jepang Anda, meskipun harganya sudah turun. Jika Anda ragu, Anda tidak akan bisa menjualnya. Kedua, yen Jepang akan terus menguat selama beberapa tahun, jadi jangan bertaruh bahwa nilainya akan terdepresiasi. Anda bisa dengan mudah kehilangan segalanya. Apa kamu yakin? Tentu. Feng Yu tahu bahwa informasi yang ia bohongi tentang atasannya telah sangat mengejutkan Fu Guangzheng. Ia hanya berharap Fu Guangzheng dapat meyakinkan keluarganya untuk meminjamkannya uang, atau setidaknya membantunya menghubungi bank di Hong Kong untuk mendapatkan pinjaman. Fu Guangzheng, termasuk keluarga Fu, selalu percaya bahwa Feng Yu memiliki latar belakang yang kuat. Di permukaan, orang tuanya adalah petani, tetapi diam-diam ia mungkin memiliki latar belakang yang kuat. Jika Feng Yu tidak memiliki latar belakang yang kuat, bagaimana mungkin ia mengetahui informasi ini? Bagaimana mungkin Feng Yu berdagang dengan Uni Soviet? Mengapa ia selalu menggunakan kereta api militer? Apalagi kekayaan awal Feng Yu konon diperoleh dari obligasi pemerintah. Tanpa informasi ini, bagaimana mungkin ia berani mempertaruhkan seluruh kekayaannya pada obligasi pemerintah? Mungkin Feng Yu memiliki paman ketiga atau paman kedua, seseorang yang bekerja untuk pemerintah pusat dan setidaknya memiliki akses ke kebijakan pemerintah pusat. Itulah sebabnya Feng Yu selalu menghasilkan banyak uang dari investasinya dan menjalani bisnis dengan lancar. Berita yang dibagikan Feng Yu kali ini pasti diceritakan oleh orang di balik Feng Yu. Jadi sepertinya akan ada perusahaan yang terdaftar di daratan?
Fu Guangzheng menelepon ayahnya dan memberitahunya berita tentang Feng Yu, dan mengatakan bahwa Feng Yu ingin meminjam uang dari keluarga Fu dengan tingkat bunga tahunan 10% selama 3 tahun. Fu Rongjin bertanya, dan ia juga merasa bahwa niat Feng Yu untuk berinvestasi di saham Tiongkok Daratan, dan bukan di saham tertentu, agak konyol. Sekalipun pasar saham Tiongkok Daratan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan, bukankah semua saham akan menguntungkan? Pasti hanya akan ada beberapa saham yang terdaftar pada awalnya. Akankah begitu banyak orang Tiongkok Daratan berani membeli saham? Fu Rongjin menghubungi keluarganya dan memberitahu mereka berita yang dibawa Fu Guangzheng yen Jepang akan menguat, pasar real estate Jepang akan runtuh, dan daratan utama mungkin akan membuka bursa saham dan mendaftarkan perusahaan. Fu Rongqi, putra tertua keluarga Fu, adalah seorang pakar investasi keuangan. Selain itu, perusahaan mereka telah melakukan riset dan menemukan bahwa Amerika Serikat telah melakukan intervensi terhadap perekonomian Jepang, dan apresiasi yen sebenarnya menguntungkan Amerika Serikat. Ia telah menunggu untuk melihat apa yang terjadi, tetapi setelah mendengar kata-kata Fu Rongjin, ia juga merasa ada kemungkinan 80% yen akan terus menguat. Meskipun ekonomi Tiongkok Daratan baru saja mulai pulih, momentumnya sangat kuat. Dengan lembaga think tank nasional sebagai basis pengambilan keputusan, informasi mereka tidak diragukan lagi lebih andal daripada informasinya sendiri. Namun Fu Rongku, putra kedua keluarga Fu, melihatnya secara berbeda. Apakah pasar properti Jepang akan runtuh? Bagaimana mungkin? Ekonomi terdepan di dunia bukanlah Amerika Serikat, melainkan Jepang. Pasar saham Jepang sedang booming, dan teknologinya sedang berkembang pesat. Dan dengan begitu banyak orang Amerika dan Eropa yang berinvestasi di properti Jepang, bagaimana mungkin keruntuhan itu bisa terjadi? Meskipun harga properti sedikit turun saat ini adalah fenomena pasar yang normal. Menjelang akhir tahun, harga pasti akan naik lagi, dan akan lebih menguntungkan untuk menjualnya pada saat itu. Saudara ketiga, Fu Rongbing, tetap diam. Beberapa waktu lalu, saudara keempat dan saudara tertua bersama-sama mendirikan perusahaan untuk menjual pelembab udara jenis baru, yang menghasilkan banyak keuntungan di Eropa dan Amerika Serikat. Investasi saudara kedua di bidang properti di Jepang juga meningkat nilainya, tetapi perusahaannya tidak mengalami banyak kemajuan selama periode ini. Kali ini, ia datang karena saudara keempatnya memberitahu kabar baik tentang investasi dari seorang bos Tiongkok Daratan. Namun, ketika mendengar kabar tentang investasi di pasar saham Tiongkok Daratan, ia langsung kehilangan minat. Tiongkok Daratan begitu terbelakang, bagaimana mungkin mereka bisa memiliki bursa saham dan mengizinkan perusahaan-perusahaan untuk go public dalam waktu dekat? Soal meminjamkan uang atau menjamin, dia tidak setuju. Saya tidak menghasilkan uang terakhir kali. Jadi Anda memikirkan saya untuk pinjaman atau jaminan? Tidak mungkin. Bos, apakah menurut Anda berita itu dapat dipercaya? Saya percaya. Mulai besok, saya akan memperdagangkan lebih banyak yen Jepang berjangka. Semakin cepat naiknya, semakin banyak keuntungan saya. Bos, jangan lupa yen Jepang sudah menguat begitu tinggi. Apa kau masih percaya yen bisa menguat lebih lanjut? Fu Rongku mencibir. Bagaimana berita dari kalangan atas di daratan utama, tempat dengan informasi yang sangat terbatas, dapat dibandingkan dengan Hong Kong? Kakak kedua, kakak ketiga, kalian berdua mau investasi di perusahaan penjualan pelembab udara ini? Kalian masing-masing investasi 50 juta dolar Hong Kong, dan aku akan jual beberapa sahamnya. Mata Fu Rongku dan Fu Rongbing berbinar bersamaan. Apakah bos bersedia menjual saham kepada mereka? Di satu sisi, bisa dibilang bos sedang mengurus kedua adiknya. Di sisi lain, bisa jadi bos ingin lebih banyak uang untuk berinvestasi di valuta asing berjangka dan berspekulasi yen Jepang. Dari mana Fu Rongku bisa mendapatkan uang tunai 50 juta dolar Hong Kong? Namun, dengan mempertimbangkan keuntungan perusahaan penjualan, ia memutuskan untuk menjual propertinya di Jepang terlebih dahulu, meskipun itu berarti kerugian kecil. Fu Rongbing juga memutuskan untuk mengeluarkan sejumlah uang dan berinvestasi di perusahaan penjualan ini, yang pasti akan menghasilkan lebih banyak uang daripada industri lain yang dimilikinya. Situa 4, berapa banyak uang yang ingin dipinjam Tuan Feng? Fu Rongjin tiba-tiba berkata, tidak perlu, bos. Saya akan menjamin pinjaman Tuan Feng. Kakak tertua selalu memiliki visi investasi yang lebih baik daripada ketiga saudaranya. Kakak tertua ingin meminjamkan uang kepada Feng Yu. Jadi mengapa tidak membiarkannya memanfaatkan bantuan ini, atau membiarkan Fu Guangzheng memanfaatkannya? Setelah Hong Kong kembali ke Tiongkok, ia akan mampu mengambil alih inisiatif di pasar daratan yang besar, dan asetnya bahkan mungkin melebihi para bos besar. Fu Rongqi menatap saudara keempat dengan dalam dan mengangguk. Kalau begitu, mari kita lakukan apa yang kau pikirkan. Tuan Feng ini tidak sederhana. Sudahkah Anda menghubungi Citibank dan HSBC di Hong Kong untuk saya? Feng Yu sangat gembira. Fu Guangzheng akhirnya setuju untuk menjamin pinjamannya. Feng Yu tidak kekurangan aset berharga. Saham sendiri merupakan aset berharga yang dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman. Dia menggunakan aset perusahaan sebagai jaminan pinjaman, menggunakan pinjaman tersebut untuk membeli saham,
dan kemudian menggunakan saham tersebut sebagai jaminan pinjaman, yang sama seperti pinjaman berulang yang sering dilakukan perusahaan real estate pada generasi berikutnya. Mereka mengambil pinjaman untuk membeli tanah, lalu menggadaikan tanah tersebut ke bank lain untuk mendapatkan pinjaman konstruksi. Setelah konstruksi setengah jalan, mereka menggunakan separuh konstruksi ini sebagai jaminan pinjaman untuk menyelesaikan bangunan tersebut. Faktanya, dana yang dikeluarkan perusahaan real estate hanya 1/10 dari total investasi, dan sisanya adalah pinjaman bank. Kemudian, pinjaman berulang ini dihentikan dan ditetapkan sebagai pinjaman ilegal. Dalam kasus ini, reputasi perusahaan tercoreng dan akan sangat sulit untuk mendapatkan pinjaman di masa mendatang. Lebih lanjut, pinjaman Feng Yu diambil dengan kedok investasi dan perdagangan, tetapi investasinya di saham menimbulkan kecurigaan penyelewengan. Meskipun publik tidak akan melaporkannya, pihak berwenang tidak akan menyelidikinya. Namun, jika Feng Yu terus meminjam dari bank-bank di daratan, situasinya akan menjadi tidak dapat dipertahankan. Jika tertangkap, ia bisa dipenjara. Namun, meminjam uang dari bank di Hong Kong berbeda. Bank-bank di daratan tidak dapat memeriksanya. Bank-bank Hong Kong hanya menerima agunan, dan dengan Furong Jin sebagai penjamin, meminjam uang dalam jumlah besar tentu mudah dan sangat aman. Yang paling penting adalah uang yang bisa Anda dapatkan dengan cara ini jauh lebih banyak daripada apa yang bisa Anda pinjam dari keluarga Fu. Bagaimana, Tuan Feng? Apakah Anda puas dengan ini? Fu Guangzheng tersenyum gembira. Saya ingin tahu, berapa total uang yang dapat dipinjamkan kedua bank itu kepada saya? Berapa banyak stok yang kamu punya? Feng Yu mengulurkan tangannya dan memberi isyarat 100 juta RMB. Berapa? 100 juta. Fu Guangzheng terkejut. Dia tahu Feng Yu telah berinvestasi banyak, tetapi dia tidak menyangka jumlahnya akan sebesar ini. 100 juta? Apakah perusahaannya membutuhkan modal kerja? Jika Feng Yu tidak dapat menunda pembayaran selama sebulan karena kerjasama yang panjang dengan para pemasok tersebut, ia tidak akan berani melakukannya. Jalur perdagangan dengan Uni Soviet tidak boleh diputus, karena itulah ikatan antara dirinya dan saudara Ji. Mengenai peralatan dan teknologi Soviet yang dibeli, Feng Yu mengambil deposit dan membayarnya kepada saudara Ji. Ketika pembeli datang dengan cek untuk mengambil barang, ia akan membayar sisanya kepada saudara Ji. Sebenarnya, biayanya tidak terlalu mahal. Kali ini, Feng Yu mempertaruhkan segalanya. 100 juta? Bagus. Kamu punya banyak saham, dan ayahku akan menjaminmu, jadi pinjaman lebih dari 100 juta RMB seharusnya tidak masalah. Pada pertengahan Agustus, setelah periode sibuk pembelian stok, sejumlah peralatan industri ringan dan data teknis yang dibeli dari Uni Soviet dikirim ke Harbin. Perwakilan pabrik yang telah membayar deposit datang dengan cek beberapa hari sebelumnya dan duduk di kantor perusahaan Taihua setiap hari, khawatir akan terjadi kesalahan. Meskipun mereka tahu bahwa uang muka telah dibayarkan dan perusahaan Taihua telah menjual peralatan canggih Soviet lebih dari sekali, mereka tidak bisa sepenuhnya tenang sampai mereka mendapatkan peralatan tersebut. Bagaimana jika orang lain membelinya dengan harga tinggi? Saat ini, ruang konferensi penuh dengan perwakilan dari berbagai pabrik. Mereka semua gelisah. Bukan hanya karena Feng Yu mengatakan peralatan akan tiba hari ini, tetapi juga karena perusahaan Taihua benar-benar melarang merokok. Orang-orang ini, tidak semuanya perokok berat, tetapi berapa banyak dari mereka yang bekerja di bagian penjualan atau pembelian yang tidak merokok? Mereka bahkan tidak diizinkan merokok selama beberapa jam. Bukan hanya perusahaan Taihua, Feng Yu Logistics di lantai bawah juga melakukan hal yang sama. Siapapun yang berani merokok atau menyalakan api di gedung kantor akan didenda 100 yuan untuk pertama kalinya, dan akan langsung dipecat untuk kedua kalinya. Feng Yu harus bertindak kejam. Ada lebih dari 100 juta saham di gudang itu. Ia menggadaikan 100 juta saham ke Citibank dan HSBC di Hong Kong, dan meminjam 120 juta, yang semuanya digunakan Feng Yu untuk membeli saham. Dari utara ke selatan, Feng Yu dan timnya bahkan bepergian hingga ke Shanghai. Feng Yu bahkan membujuk Li Shiqiang untuk menggunakan sahamnya sebagai jaminan untuk pinjaman lain, dan saham yang dibeli disegel bersama dengan saham yang tersisa di brankas ini. Feng Yu memastikan semua orang mengingat hal-hal ini anti lembab, anti serangga, anti api, dan anti pencurian. Ia juga memastikan semua orang mengikuti teladannya. Saham Wu Zigang dan rekan-rekannya juga ada di brankas, jadi tentu saja ia setuju. Jika brankas itu terbakar, mereka semua akan melompat dari gedung. Awalnya, beberapa perwakilan pabrik enggan menuruti. Lucu sekali, kalian tidak boleh merokok? Kalian semua merokok, dan saya rasa saya tidak tahu. Namun, begitu ia menyalakan api, Wu Zigang menyuruhnya untuk segera memadamkan api dan membayar denda, atau mengambil cek dan pergi. Mengenai uang jaminan, sesuai kontrak, mereka akan mengembalikannya sebelum akhir bulan. Sikap Wu Zigang yang teguh membuat semua orang tercengang. Mereka pernah mendengar bahwa orang-orang di perusahaan Taihua memiliki temperamen yang buruk, tetapi setelah mengenal mereka lebih dekat, mereka menyadari bahwa mereka cukup baik. Kini mereka benar-benar merasakannya.
Apakah orang-orang dari pabrik tekstil pujian sudah tiba? Aku datang, aku datang. Seorang pria berkacamata melompat dari kursinya. Ikutlah dengan saya ke stasiun pengiriman untuk memeriksa barang dan mengambil inventaris untuk diserahkan. 5 menit kemudian, seorang perwakilan pabrik lainnya dipanggil. Kerumunan semakin mengecil, dan orang-orang yang tersisa semakin gelisah. Meskipun mereka sudah menerima pemberitahuan dan peralatan mereka sudah tiba, mengapa yang lain malah mengambil alih dan giliran kami belum tiba? Apakah ada yang salah dengan peralatan kami? Meskipun peralatan ini usang dari Uni Soviet, harganya tetap sangat terjangkau, terutama karena Taihua menjualnya dengan harga yang sangat rendah. Mereka semua diinstruksikan oleh para pemimpin pabrik untuk memastikan tidak ada masalah. Hal ini terutama berlaku bagi pabrik-pabrik yang juga telah membeli dokumentasi teknis. Mereka yang datang semuanya adalah kepala teknisi atau wakil direktur pabrik yang bertanggung jawab atas teknologi, menunjukkan kepedulian mereka yang mendalam terhadap masalah ini. Feng Yu sedang duduk di kantor keuangan. Tak lama kemudian, seorang pria masuk ditemani seorang karyawan perusahaan Taihua, menandatangani, dan menyerahkan cek. Feng Yu juga dengan hati-hati memberitahu mereka bahwa seseorang akan selalu menemani mereka ke bank untuk menyetorkan cek guna mencegah penipuan. Jika kalian memberi saya cek yang meragukan dan mencoba menunda pembayaran, saya akan merebut kontrak kalian dan merobeknya. Dan saya bahkan tidak akan mengembalikan uang deposit kalian. Meskipun agak sulit menemukan pembeli baru, itu pasti akan memakan waktu paling lama 1 atau 2 minggu. Peralatan Feng Yu terawat dengan baik, masih canggih di Tiongkok, dan harganya sangat murah. Apakah Anda masih khawatir tidak bisa menjualnya? Peralatan tekstil telah dijual dan uangnya telah disetorkan ke rekening. Lini produksi pendingin telah dijual dan uangnya telah disetorkan ke rekening. Peralatan pembuat rokok telah dijual dan uangnya telah disetorkan ke rekening. Setiap setengah jam atau lebih, seseorang akan melapor, dan jumlah kontrak di depan Feng Yu menjadi semakin sedikit.